Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1991. Yi. Sedikit keterkejutan muncul di wajah pria berjubah hitam itu saat dia menatapi dengan ekspresi tidak percaya. Apa katamu, saudara Seng Yuan? Dia bilang kita berdua sampah, pria berbulu itu berkomentar sambil tertawa. Keduanya bertukar pandang, dan tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar terlalu lucu. Seorang kultivator dari surga yang lemah benar-benar berani mengatakan bahwa mereka berdua adalah sampah? Jika mereka adalah sampah, lalu apa yang lainnya? Lebih buruk dari sampah? Aku, Luo Seng Yuan, berada di peringkat ke-9 di antara tingkat duniawi yang memutus dari surga 3 ibu kota. Pria berjubah hitam itu menunjuk ke dadanya sendiri, ekspresinya dipenuhi dengan kebanggaan. Surga 3 ibu kota adalah surga yang berperingkat di eselon tengah. Karena dia mampu menempati peringkat ke-9 di surga ini, kekuatan Luo Seng Yuan secara alami sangat kuat. Tidak heran dia akan begitu percaya diri. Si Bin, peringkat 10 dari 3 ibu kota surga, pria berbulu itu menyatakan. Tidak tertarik. Yi melambaikan tangan, ekspresinya sangat merendahkan. Benar-benar pria yang arogan, pria berbulu itu, Si Bin, berkata dengan dingin. Kalau begitu bunuh saja dia. Niat membunuh yang jahat muncul dari Luo Seng Yuan. Benar, bunuh saja dia. Si Bin melangkah keluar. Peng, kakinya jelas baru saja mendarat dengan lembut di tanah, tetapi seluruh tanah itu sendiri bergetar hebat. Ini adalah keajaiban sejati yang mampu mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Dia mencoba untuk menang dengan unjuk kekuatan, dengan sengaja memberikan tekanan pada Yi. Ayo lihat, cepat datang. Si Bin akan bergerak. Ini adalah tingkat raja peringkat 10 di surga 3 ibu kota. Di surga manapun dia berada, dia tidak akan lebih lemah dari keajaiban terkuat di sana. Siapa lawannya? Dia akan berada dalam masalah besar sekarang. Itu mungkin tidak terjadi, karena dia adalah Yi, keajaiban nomor 1 dari surga kemakmuran luas. Betul sekali. Tetap saja, surga kemakmuran luas terlalu lemah. Mereka menempati peringkat terendah di alam surgawi timur, bersama dengan surga kedamaian yang tenang dan surga awan pengusir. Bahkan jika dia adalah raja tingkat nomor 1, seberapa kuat dia sebenarnya? Aku juga berpikir lebih baik tentang peluang Si Bin. Gerakan mengungkap kekerasan Eswal demi menghapuskannya. Orang-orang di sekitar mereka semua mendiskusikan situasi dengan penuh semangat satu sama lain. Setelah samudera jiwa yang dibuka, tidak dapat dihindari bahwa pertempuran besar akan meletus di antara massa. Hanya orang yang paling menonjol yang bisa mendapatkan hadiah terbesar dari langit dan bumi, dan mengolah jiwa yang terkuat. Jadi, bahkan jika dua orang tidak bertemu sepanjang waktu, mereka sebenarnya masih saingan, hanya saja mereka tidak bertukar pukulan yang sebenarnya, tetapi mengadu nasib baik mereka satu sama lain. Yi menunjukkan seringai mengejek, dan ketika serangan telapak tangan Si Bin mencapainya, dia tiba-tiba bergerak. Saat tangannya yang besar terulur, itu berubah menjadi tangan yang sangat besar, beberapa peraturan berubah menjadi rantai yang menyelimuti Si Bin. Ekspresi Si Bin berubah drastis. Sebagai tingkat raja, dia secara alami sangat bangga, tetapi jika dia bahkan tidak bisa membedakan kekuatan lawannya, dia tidak akan layak menjadi tingkat raja, tetapi lebih baik disebut idiot besar dan mutlak. Api terang 3 bulan, dia mengucapkannya dengan ringan. Boom! Nyala api abadi muncul dari seluruh tubuhnya, berubah menjadi segel dao besar yang bergerak untuk menekan Yi. Teknik Bright Flame Celestial King, Yi memamerkan mulutnya dengan seringai. Tangan raksasa itu tidak menyusut sedikit pun, melainkan terus meraih Si Bin.
Peng, mereka berdua telah menyelesaikan pertukaran pukulan pertama. Kebuntuan sesaat muncul, dan kemudian mereka segera memulai pertempuran yang intens. Peng, 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 peng. Mereka berdua bergerak cepat, dan dalam sekejap, mereka telah bertukar beberapa lusin pukulan. Sangat cepat. Semua orang merasa semuanya kabur di mata mereka. Mereka tidak bisa membedakan siapa yang lebih unggul dan siapa yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Dewa, apakah itu benar-benar seseorang dari surga kemakmuran luas? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan jika dia kalah dari Si Bin, namanya akan layak menyebar ke seluruh alam surgawi. Aku benar-benar tidak membayangkan ini. Jadi surga kemakmuran luas sebenarnya masih memiliki tingkat raja yang begitu kuat. Kalian jangan lupa, surga kemakmuran luas memiliki cukup banyak raja surgawi surga ke-8. Dan siapa di antara mereka yang bukan keajaiban yang menghancurkan semua rekan generasi mereka ketika mereka berada di tingkat duniawi yang memutuskan? Benar. Namun, di depan orang gila, semuanya akan sia-sia. Orang gila itu terlalu kuat, itu benar, dan seseorang benar-benar mengatakan bahwa orang gila telah kalah dari seseorang bernama Ji Wuming. Ini benar-benar terlalu lucu, tapi mungkinkah? Peng. Saat mereka sedang berdiskusi dengan semangat, sesosok tubuh melesat melewati mereka. Pertempuran telah diputuskan. Satu orang telah dikirim terbang keluar, dan dia mendarat dengan keras ke batu gunung. Tidak ada tanda-tanda dia tersisa untuk dilihat. Siapa itu? Karena dia telah tenggelam ke dalam batu, mereka tidak dapat melihat, tetapi ini tidak menimbulkan masalah bagi mereka, karena mereka hanya perlu melihat siapa yang masih berdiri. Itu adalah Yi, pemuda yang sangat jahat ini sebenarnya telah mengalahkan Si Bin. Oh dewa, mereka semua tidak bisa mempercayai ini, tetapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ini menantang surga. Bagaimana mungkin generasi muda surga kemakmuran luas bisa begitu kuat? Yi tidak tertawa dengan bangga, masih terlihat sangat tidak peduli dan santai. Seolah-olah orang yang dia kalahkan bukanlah raja tingkat 10 di surga 3 ibu kota. Melainkan bukan siapa-siapa yang tidak penting. Tapi kurangnya perhatian seperti inilah yang bahkan lebih mengejutkan. Apakah kamu yang berikutnya? Yi mengulurkan tangannya, menunjuk Luo Shengyuan. Sedikit penghinaan dan kemarahan muncul dari Luo Shengyuan. Dia benar-benar ingin terbang dalam kemarahan, tetapi dia menekan keinginan itu. Pangkatnya memang lebih tinggi dari Si Bin, tapi itu hanya satu peringkat lebih tinggi. Kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari Si Bin. Terhadapi, kemungkinan dia juga akan kalah jauh lebih tinggi. Lalu apa perlunya dia meminta dipermalukan, meskipun menolak tantangan itu sedikit memalukan? Bagaimana bisa kalah di depan umum lebih baik? Yi menunjukkan seringai jahat, dan berkata, takut sekarang, sayang sekali, kalian berdua seharusnya tidak main-main denganku. Siu, sosoknya keluar. Siapa yang peduli jika Anda ingin berkelahi atau tidak? Dia langsung bergerak. Kali ini, kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih kuat. Sepertinya pertempuran tadi hanyalah pemanasan, dan baru sekarang dia menjadi serius. Dia benar-benar sangat kuat. Peraturan Dao besar berubah menjadi banyak rantai surgawi yang bergerak untuk membungkus Luo Shengyuan. Itu pasti sebanding dengan alat surgawi tingkat bintang 3, dan melawan Yang Sol, atau bahkan Yin Sol, itu memiliki kemampuan destruktif yang kuat. Luo Shengyuan menyebut Yi seorang maniak secara internal. Bagaimana mungkin keajaiban yang begitu menakutkan akan muncul di surga kemakmuran yang luas? Ini praktis tidak logis dan sama sekali tidak terbayangkan. Tapi lawannya sudah menyerangnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak menerima tantangan itu? Pertempuran langsung mencapai klimaksnya. Sayangnya, Luo Shengyuan dengan cepat dipukuli sampai-sampai dia hanya bisa menangkis dan bertahan. Pertama karena semangat juang Luo Shengyuan belum tinggi di awal, dan kedua karena Yi memang terlalu kuat. Semua orang menarik napas dengan tajam. Kekuatan Yi adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan sama sekali. Jadi surga kemakmuran luas sebenarnya memiliki tingkat raja seperti ini. Namun, ini seharusnya hanya individu yang langka.
Mereka yang seperti Calm Peace Heaven dan Dispelling Cloud Heaven seharusnya tidak memiliki kejeniusan super seperti ini. Peng. Setelah berjuang beberapa saat lagi, Luo Shengyuan dikirim terbang dengan pukulan dari Yi, dan kali ini, niat membunuh Yi berkembang. Dia hendak berangkat mengejar, ingin membunuh Luo Shengyuan, tetapi yang terakhir telah menggunakan teknik melarikan diri, langsung melarikan diri melalui teleportasi instan. Siapa lagi di sana? Niat membunuh Yi belum menemukan jalan keluarnya. Mata emas dan peraknya seterang matahari. Setelah dia menyapu pandangannya ke orang-orang di sekitarnya, dia tiba-tiba menyerang. Dia benar-benar melakukan pembantaian acak, tanpa peduli apakah itu benar atau salah. Peng, 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 peng. Kecakapan bertarungnya sangat kuat, dan kemanapun dia menyerang, banyak sosok manusia akan dikirim terbang. Praktis tidak ada orang yang cocok untuknya. Beberapa bahkan terbunuh di tangannya, darah mereka menggenang di tanah. Dia memang seorang maniak. Orang gila itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Yi, kamu sudah gila. Suyarong buru-buru menyerang, ingin menghentikan pembantaian tak terkendali Yi. Kalau tidak, dia bisa mengamuk, tetapi keajaiban lain juga bisa datang dan melakukan pembantaian acak di surga kemakmuran luas. Maka seluruh dunia akan berada dalam kekacauan total. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi setiap orang. Yi tidak membalas sama sekali. Mata emas dan peraknya bersinar semakin terang. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Ling Han dan kelompoknya, dan dia menyerang mereka. Chapter 1992. Dua tingkatan raja terbesar. Ini adalah orang gila, dan juga orang gila yang kekuatannya cukup kuat untuk membuat siapapun putus asa. Bahkan jika Yan Xianlu yang ditandingkan dengan Yi, dia mungkin akan terbunuh dalam 3 hingga 5 gerakan. Yang disebut orang aneh yang menentang surga mengacu pada monster semacam ini. Yi menyerbu, segel dao besar berkedip di mata emas dan peraknya, seperti dewa iblis yang bisa menghancurkan langit dan melenyapkan bumi. Peraturan berbentuk api karma yang menyala terang di belakangnya, menyelimuti seluruh bentangan langit. Penghancuran dunia mata kembar, ekspresi Hu Niu sungguh-sungguh. Ini adalah tampilan emosi yang sangat langka baginya. Ling Han juga tampak serius. Untuk bisa membuat Hu Niu menjadi begitu serius, Yi ini jelas bukan karakter biasa. Namun, meskipun dia memiliki pertanyaan yang belum terjawab, dia tetap menyerang. Lawan seperti ini jarang ditemui. Ledakan, Ling Han menyambut serangannya dengan pukulan, sekali bentrok dengan Yi. Peraturan tanpa akhir bentrok dan hancur, sangat mempesona dengan kecerahannya. Di bawah tatapan terfokus semua orang, Ling Han dan Yi berdiri 30 meter di depan satu sama lain. Mereka berdua mempertahankan postur setelah memberikan pukulan. Mereka jelas tidak memiliki bentrokan fisik, tetapi kekuatan regulasi berdesir dari tinju mereka, menyebabkan tak satu pun dari mereka mampu maju 1 inci ke depan. Apakah ini pertandingan yang seimbang, atau hanya kebuntuan sementara? Keduanya meraung pada saat yang sama, dan keduanya masing-masing mengerahkan kekuatan pertempuran yang lebih besar. Peng. Mereka saling mengirim terbang mundur. Siu, siu, siu. Mereka berdua secara bersamaan terbang puluhan meter ke belakang, dan kemudian mereka segera memantapkan pijakan mereka. Keduanya berdiri di udara. Ini benar-benar pertandingan yang seimbang. Terkesiap, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Luo Shengyuan dan Si Bin telah dikalahkan. Kekuatan Yi ini pasti sangat menakutkan, tetapi pria ini benar-benar berhasil mengikat Yi. Orang itu datang dari Calm Peace Heaven, dan namanya Ling Han. Selain itu, dia juga seorang alkemis. Dikatakan bahwa dia pernah memberikan kuliah, dan dihormati sebagai Grandmaster oleh para alkemis yang tak terhitung banyaknya. Apa, seorang alkemis benar-benar mampu menandingi kaisar kultivasi? Aku tidak percaya, aku juga tidak percaya. Apakah surga kedamaian yang tenang dan surga kemakmuran luas akan kembali lagi? Untuk benar-benar memiliki 2 keajaiban aneh yang menantang surga dan mengguncang dunia muncul dari mereka pada saat yang sama. Dan ada juga Ji Wuming yang misterius itu.
Dikatakan bahwa dia juga datang dari surga kedamaian yang tenang dan surga kemakmuran luas atau sekitar itu. Semua orang memegangi kepala mereka dan berseru kaget. 3 surga kemakmuran luas, surga damai tenang, dan surga pengusir awan adalah yang terlemah. Ini adalah fakta yang diakui publik, dan itu sudah menjadi kepercayaan biasa bagi mereka. Tapi sekarang, beberapa karakter seperti Ling Han dan Yi tiba-tiba muncul, yang benar-benar mengubah keyakinan mereka yang biasa. Jadi bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan kenyataan baru ini? Besar. Ling Han tertawa keras, tinjunya berubah menjadi pancuran hujan yang melempari Yi dengan marah. Matanya juga bersinar. Ini adalah pembakaran sengit dari semangat juangnya. Menarik. Sementara itu, bibir Yi menyeringai jahat. Saat tangannya bergetar, mereka benar-benar berubah menjadi emas dan perak juga. Dia bisa mengendalikan dao hebat hanya dengan gerakan biasa. Kekuatannya tidak terbatas. Peng, setelah bentrokan ini, Ling Han diledakkan kembali dengan paksa, tampak seperti bintang jatuh. Dikalahkan, Ling Han telah dikalahkan. Itu yang aku katakan. Bagaimana mungkin surga kecil seperti surga damai tenang mungkin menghasilkan 2 keajaiban super secara berurutan? Inilah yang seharusnya logis. Semua orang mengangguk. Hal ini sesuai dengan pemahaman mereka. Namun, pada saat berikutnya, mata mereka melotot saat mereka sangat terkejut. Itu karena Ling Han telah memantapkan pijakannya dengan jungkir balik dan menyerang kembali ke sini dengan 10 kali kekuatan sebelumnya. Setelah itu dia mengirim Yi terbang dengan pukulannya sendiri. Yi juga tidak mau kalah. Dia segera memantapkan sosoknya dan membalas serangan balik ke Ling Han. Peng. Kedua keajaiban besar itu bentrok, pemandangannya sangat intens. Ini adalah bentrokan dao besar, serta bentrokan dao yang telah dikultivasikan oleh kedua pemuda ini, karena mereka ingin menekan yang lain dan menjadi yang terkuat. Mereka berdua berada di pesangon kelima, dan telah mengembangkan pesangon kelima sejauh mereka tidak bisa maju 1 inci lebih jauh. Dengan demikian, kecakapan pertempuran mereka secara alami menakutkan tanpa akhir. Selain itu, ini masih dalam kondisi tidak ada yang menggunakan kartu truf mereka. Misalnya, Ling Han tidak menggunakan api 9 surga, air sumber Suanyin, atau kekuatan menara hitam, kekuatan janin surgawi, dan hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung sengit dengan Yi. Siu. Sosok mereka secepat kilat, dan bahkan 4 tingkatan kaisar tidak dapat melihat jejak mereka, dan hanya bisa memperkirakan mereka berdasarkan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh dao besar pertempuran mereka. Terlalu kuat, semua orang mati rasa karena kaget, merasakan dingin membanjiri tubuh mereka. Sebenarnya ada Severing Mundanetier yang begitu kuat yang ada di dunia ini, dan itu bukan hanya 1, tapi 2. Faktanya, kedua orang aneh ini datang dari tempat-tempat kecil seperti surga kemakmuran luas dan surga damai tenang. Tak terbayangkan, tak bisa diterima. Bahkan Su Yarong benar-benar bingung. Dalam kehidupan terakhirnya, dia adalah Raja Surgawi Surga ke-7, dan memiliki wawasan yang baik dan wawasan yang luas. Seseorang seperti Ma Tongguang bahkan tidak layak untuk dilirik sedikit pun darinya. Tapi sekarang, dia harus mengakui bahwa ketika dia masih muda, dia jauh dari sekuat ini. Bahkan sekarang setelah dia bereinkarnasi, dan berkultivasi dari awal lagi dengan pengalamannya sebagai Raja Surgawi sebagai fondasinya, kekuatan pertempurannya masih belum sebanding dengan 2 orang muda ini. Kecuali dia menggunakan kartu asnya sendiri, dan hanya dengan begitu dia bisa membunuh 2 pemuda ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan Ji Wuming. Ketika tuan itu masih muda, dia adalah keberadaan semacam ini yang mendorong semua tingkatan raja di dunia menuju keputusasaan tanpa harapan. Dilahirkan di generasi yang sama dengan dia sebenarnya adalah tragedi karena mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecemerlangannya. Sekarang, tuan itu telah bereinkarnasi dan berkultivasi dari awal lagi. Selanjutnya, ini dilakukan dengan sengaja, jadi itu demi menjadi lebih kuat. Dengan demikian, tuan ini harus mampu menekan Ling Han dan Yi dengan mantap. Faktanya, bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka mungkin juga tidak bisa menandinginya. Tatapan Su Yarong tanpa sadar menjadi tegas.
Tuan itu memiliki kecerdasan luar biasa, tekad besar, dan resolusi besar, dan benar-benar telah menyerahkan tubuh Raja Surgawi surga ke-9-nya, dan bereinkarnasi untuk berkultivasi dari awal lagi. Karena itu masalahnya, dia pasti harus memiliki kepastian mutlak, menjadi raja tingkat terkuat yang benar-benar tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Hahaha, Ling Han tertawa keras. Saat pukulan demi pukulan menghujani, dia merasa seperti sedang menikmati isi hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Namun pada saat yang sama, dia merasa ada sesuatu yang hilang, dan itu tidak bisa diwujudkan. Kamu dapat menerobos ke tingkat jiwa yang kapan saja, tetapi pertama-tama harus menangkap janin jiwa, dan membagi sebagian dari rohmu untuk dapat melanjutkan, kata menara kecil. Ling Han mengangguk. Pembagi jiwa tingkat disebut demikian karena seseorang harus membagi rohnya, dan 4 tingkat-tingkat jiwa pembagi berarti bahwa seseorang harus membagi rohnya 4 kali, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sesuka hati. Dia harus memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Jadi, jika seseorang ingin menerobos ke tingkat jiwa yang, dia pasti harus masuk ke lautan jiwa yang. Peng! Kedua tingkat raja bertukar pukulan sekali lagi, keduanya menembak mundur-mundur, dan menarik jarak hampir 300 meter di antara mereka. Kamu layak menjadi temanku. Yi tidak bergerak lebih jauh, tetapi malah mengangguk pada Ling Han, menunjukkan sedikit kepastian. Ling Han menyeringai, dan bertanya, apakah kamu yakin bahwa aku juga ingin menjadi temanmu? Saya yakin. Anda adalah tipe orang yang sama dengan saya. Yi memamerkan mulutnya dengan seringai, terlihat sangat jahat. Ling Han tidak punya pilihan selain mengakui bahwa meskipun pria ini sangat gila, dia dipenuhi dengan karisma yang unik. Ling Han juga bukan tipe orang yang ceroboh, dan segera mengangguk dan tersenyum berkata, namaku Ling Han. Yi. Mereka berdua bertukar pandang, keduanya tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan. Ekspresi mereka sangat senang seolah-olah mereka sudah berteman baik yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Chapter 1993. Ji Wuming telah tiba. Keduanya adalah maniak pertempuran, dan sekarang mereka telah membentuk persahabatan melalui pertempuran mereka. Namun, Yi jelas bukan tipe orang yang ramah. Setelah melambaikan tangan pada Ling Han, dia duduk di satu sisi, seolah-olah dia adalah batu yang membatu. Meskipun dia menjadi pendiam, tidak ada satu orang pun yang berani mendekatinya, takut dia akan mengamuk lagi. Sementara itu, Ling Han kembali ke Hu Niu dan yang lainnya, dan berkata, apa sih kehancuran dunia mata kembar itu? Dalam legenda, di masa kekacauan, seseorang yang lahir dengan mata emas dan perak akan muncul, tangan kirinya mengendalikan ruang, sementara tangan kanannya menggenggam waktu. Dia akan membawa ketertiban keluar dari kekacauan, atau akan sepenuhnya mengubur dunia yang kacau ini, jelas Hu Niu. Ling Han tercengang, dan bertanya, yang juga berarti bahwa orang seperti ini terlahir mampu mengendalikan kekuatan ruang dan waktu? Seharusnya begitu. Hu Niu mengangguk, tapi kemudian merentangkan tangannya. Niu juga tidak terlalu yakin. Mereka semua muncul entah dari mana tanpa alasan, yang membuat Niu sangat bermasalah. Sementara itu, Bewicing Maiden Rou memandang Hu Niu dengan iri. Itu adalah memori yang diwariskan, seseorang yang memiliki ingatan tentang tingkat asal naik atau bahkan Raja Surgawi, yang berarti memiliki merek tertinggi dari elit hebat, praktis akan melonjak melalui tingkat kultivasi. Pada dasarnya tidak akan ada penghalang apapun yang muncul. Apa yang lebih baik adalah bahwa seseorang dapat menikmati pemahaman kultivasi dari elit yang hebat, namun ia sendiri dapat mempertahankan individualitasnya sendiri dan kepribadian yang lengkap. Ini adalah hal terbaik tentang itu. Beberapa orang telah mendapatkan pertemuan yang menentukan, dan memperoleh ingatan yang ditinggalkan oleh elit hebat, yang akan mencakup merek kultivasi, tetapi itu juga akan memiliki pengalaman seumur hidup dari elit hebat itu. Kemudian, ketika pengalaman yang tak ada habisnya melanda Anda,
itu bisa dengan mudah membuat Anda bingung dan tidak mampu membedakan milik siapa ingatan ini. Kemudian perubahan besar dalam temperamen mungkin bisa terjadi. Ling Han melirik Yi lagi. Sebelumnya, ketika mereka bertarung dengan intens, dia tidak menggunakan dua peraturan ruang dan waktu. Jelas, Yi sebelumnya tidak berada dalam mode pertempuran terkuatnya. Senyum muncul di sudut bibir Ling Han. Dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan tidak mengungkapkan kartu trufnya. Dia berharap mereka akan bertarung lagi segera. Lebih jauh lagi, itu harus menjadi pertarungan kekuatan penuh ketika mereka berdua bisa bertarung sepuas hati. Di sisi lain, mata Ma Tongwang menatap tajam, kakinya gemetar. Pada awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk membunuh Ling Han setelah memasuki lautan jiwa yang, tetapi setelah menyaksikan pertempuran antara Ling Han dan Yi, dia secara alami menolak ide ini. Siapa yang akan membunuh siapa untuk tidak mengatakan fakta bahwa Ling Han dan Hu Niu dan Permaisuri mungkin tidak berpisah, tetapi bahkan jika mereka berpisah, apakah dia akan cocok untuk Ling Han? Itu hanya akan bunuh diri, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedih, dan bahkan ekspresinya menjadi tidak bernyawa. Bayangkan saja, dia adalah seorang kultivator baik alkimia dan kultivasi, unggul dalam keduanya. Bahkan di alam surgawi barat yang dipenuhi dengan orang-orang berbakat, tidak banyak yang bisa menyamainya, tetapi ketika dia datang ke alam surgawi timur, sepertinya orang pertama yang dia temui telah melampaui dia. Kekuatan Ling Han dalam kultivasi lebih kuat, dan dalam hal alkimia, dia belum menjadi alkemis bintang 4, tetapi sudah dengan hormat dipanggil sebagai Grandmaster, yang merupakan bukti bakat alaminya dalam alkimia. Ini membuat Ma Tongkuang sangat kecewa, dan niat membunuhnya juga meluap. Tanpa menyingkirkan Ling Han, dia tidak akan bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Bahkan jika dia tidak bisa menyingkirkannya sekarang, itu baik-baik saja. Dia bisa membunuhnya setelah kembali ke alam surgawi barat. Itu akan menjadi wilayahnya. Apa, tingkat raja terkuat memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan jiwa surgawi mungkin tidak dapat membunuhnya, itu baik-baik saja. Tidak ada kekurangan elit Immortal Pelestier dan Ascending Origin Tier di Western Celestial Realm. Dia hanya perlu menawarkan hadiah yang cukup tinggi, dan dijamin akan ada seseorang yang bersedia membunuh Ling Han untuknya. Mentolerir. Sekarang, dia hanya bisa menunggu Yang Soul Ocean terbuka, dan setelah menembus Yang Soul, dia akan dapat kembali ke Western Celestial Realm. Pada saat itu, Ling Han akan langsung jatuh ke tangannya. Mari kita lihat apakah aku tidak akan membuatmu terbunuh. Ling Han menyapu matanya dari jauh, mencibir dalam hati. Sepertinya dia harus berurusan dengan orang ini untuk mencegahnya berebut di depannya dan menyebabkan masalah. Tiba-tiba, dia mengalami perasaan tidak nyaman yang luar biasa, dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Secara bersamaan, Permaisuri dan Hu Niu juga berdiri pada waktu yang hampir bersamaan, dan di sisi lain, Yi tiba-tiba membuka matanya. Garis cahaya keemasan dan cahaya perak melesat keluar, seolah-olah mereka bisa mencapai ujung alam surgawi. Tuanku, Su Yarong melompat keluar, jatuh ke posisi setengah berlutut, sangat hormat. Seorang pria berjubah putih berkibar muncul, sikapnya sangat riang, seolah-olah dia tidak tersentuh oleh urusan fana. Ji Wuming, mata Ling Han sedikit menyipit. Ji Wuming yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Ling Han benar-benar tidak mampu memperkirakan kekuatannya. Kekuatan Yi sangat flamboyan, seperti nyala api yang ingin membakar langit dan bumi. Tapi Ji Wuming lebih pendiam. Pada pandangan pertama, tidak ada yang istimewa tentang dia. Tetapi jika seseorang melihat lebih lama, seseorang akan dapat semakin merasakan betapa menakutkannya pihak lain itu. Ji Wuming seperti lautan besar yang memiliki kedalaman yang tak terduga. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, atau sejauh mana. Ji Wuming tersenyum sedikit pada Su Yarong, dan mengangkat tangannya sedikit. Baru kemudian Su Yarong berdiri, dan dia berdiri dengan hormat di belakangnya, seolah-olah dia adalah pelayan wanita. Tidak, untuk lebih tepatnya, dia lebih seperti pengawalnya, seperti bagaimana seorang prajurit akan menjaga jenderalnya.
tapi Raja Surgawi yang mulia benar-benar akan menjadi penjaga pertempuran apa yang membutuhkan begitu banyak Raja Surgawi untuk muncul di tempat kejadian, dan bahkan Raja Surgawi surga ketujuh hanya layak menjadi seorang prajurit. Mata Ji Wuming melirik. Pertama, matanya berhenti lebih lama pada Ling Han, dan kemudian dia melihat Yi. Terutama ketika dia menemukan mata emas dan perak Yi, bibirnya sedikit terbuka, menunjukkan sedikit senyuman. Dia seperti pemburu yang melihat mangsa. Ling Han memiliki harta yang dia butuhkan, dan Yi memiliki garis keturunan yang dia butuhkan. Kedua orang ini, dia akan mengambil keduanya untuk dirinya sendiri. Kau menatapku seperti ini membuatku sangat tidak senang. Yi angkat bicara, memprovokasi Ji Wuming secara langsung. Jadi bagaimana? Ji Wuming bertanya sambil tersenyum. Aku akan menghajarmu. Sosok Yi melintas, dan hanya ada bayangan yang tersisa di batu besar tempat dia bertengger. Sementara itu, dia sudah muncul di depan Ji Wuming, dan sudah melepaskan pukulan. Ji Wuming bergerak, dan dengan sangat santai mengiris tangannya pada pukulan Yi. Semua ini terlihat sangat lambat, namun sebenarnya telah mencapai targetnya sebelum tinju Yi melakukannya. Kekuatan waktu. Yi melepaskan gerutuan rendah keterkejutan, yang diikuti dengan seringai dingin. Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang telah memahami kekuatan waktu? Mata emasnya bersinar terang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir, tetapi mereka langsung meledak dan mati. Seolah-olah seluruh dirinya telah menjadi gambar kosong. Dia jelas berdiri di sana, namun sepertinya dia bukan milik pesawat ini. Siu, siu, siu. Satu demi satu, banyak Yi muncul. Dalam sekejap, lebih dari selusin dari mereka muncul, dan masing-masing menembakkan tinju yang menabrak Ji Wuming. Mencabut dirimu sendiri dari masa lalu dan masa depan sehingga kamu dapat bergabung di masa sekarang, Ji Wuming berkata, sedikit tertarik. Orang yang memiliki Twin Eyes of Destruction memang luar biasa, bahkan mampu menggenggam kekuatan terlarang semacam ini. Satu sudah cukup menakutkan, tapi sekarang ada selusin. Selain itu, setiap orang adalah diri sejati. Tetapi selain dari diri saat ini, semua diri lainnya tidak termasuk dalam ruang dan waktu ini, dan tidak dapat dibunuh. Praktis tidak ada solusi untuk ini. Ji Wuming sepertinya sedang membuat komentar. Meskipun dia mengatakan bahwa tidak ada solusi, dia tidak menunjukkan sedikit pun gangguan dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia mengetuk dengan jari. Boom, seluruh langit dan bumi bergetar, dan semuanya menghilang dari keberadaan. Hanya menyisakan satu jari yang membelah langit dan bumi, seolah-olah telah membuka langit dan menghantam bumi, membawa semua perubahan keabadian. Kekuatan waktu Anda memang mengesankan, dan praktis tidak dapat dipecahkan, tetapi jari saya ini dapat membelah langit dan bumi, dan menciptakan dunia baru. Pasti ada dunia pertama yang memiliki bentuk regulasi nanti. Kemudian, jariku ini menekan kekuatan waktu dalam hal level. Ledakan, jari itu menjentikkan, dan lebih dari selusin Yi itu tiba-tiba bergoyang, dan kemudian menghilang, hanya menyisakan satu di belakang. Chapter 1994. Yang Soul Ocean terbuka. Mata Ling Han tidak bisa membantu tetapi menyipit. Ji Wuming memang menjadi lebih kuat, dan itu tidak hanya sedikit. Jika Ling Han akan berbenturan dengan pihak lain sekarang, mungkin peluangnya untuk jatuh ke dalam kerugian yang akan sedikit lebih tinggi. Hanya jatuh ke dalam kerugian. Dengan ketangguhan fisiknya dan kemampuan pemulihannya yang aneh, selama mereka terus bertarung, maka yang akan tertawa terakhir pasti adalah Ling Han, dan bukan Ji Wuming. Yi sedikit terkejut, dan kemudian mata emas dan peraknya bersinar terang, berubah menjadi dua matahari kecil. Semangat juangnya melonjak tinggi saat dia menyerang Ji Wuming lagi. Kali ini, bilah udara yang tak terhitung jumlahnya mengiris saat dia menggerakkan tangannya. Satu tangan mengendalikan waktu, sementara yang lain memerintahkan ruang. Ekspresi Ji Wuming tidak berubah sedikit pun. Dia sama tenang dan tidak tergesa-gesa seperti sebelumnya. Dia menjentikkan jari,
menempel pada gerakan yang sama sebagai tanggapan atas serangan yang berubah. Boom, satu jari menekan semua, dan semua bilah udara hancur. Sungguh kekuatan fetus surgawi yang mengesankan, aku akan menerimanya. Ji Wuming mengeluarkan teriakan perang, dan akhirnya mengambil inisiatif untuk bergerak saat dia melompat ke arah Yi. Dengan upaya penuhnya, Yi langsung jatuh ke dalam kerugian. Apa, semua orang merasakan rambut mereka berdiri hanya dengan menonton, mati rasa karena terkejut. Semua orang telah melihat dengan jelas betapa kuatnya Yi. Dia telah mengalahkan 2 tingkat raja besar, Luo Shengyuan dan Si Bin, secara berurutan, tetapi dia jatuh ke dalam kerugian setelah hanya bertukar beberapa pukulan dengan Ji Wuming. Dengan perbandingan ini, keanehan Ji Wuming terlihat jelas. Mungkinkah benar orang gila itu dikalahkan oleh Ji Wuming? Itu sangat mungkin. Dia terlalu kuat, bagaimana bisa ada monster yang begitu menakutkan di dunia ini? Semua orang berseru kaget. Ini sekali lagi merevisi persepsi mereka tentang keajaiban. Jadi memang ada beberapa orang yang bisa sekuat ini, bahkan raja tingkat atas hanya bisa putus asa dalam keputusasaan. Hanya ekspresi Suyarong yang dipenuhi dengan kebanggaan. Tuan itu telah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 bertahun-tahun yang lalu, dan untuk menjadi Raja Surgawi Surga ke-9, seberapa kuat dia ketika dia berada di tingkat duniawi yang memutuskan, seseorang dapat dengan sangat objektif mengatakan bahwa meskipun Ling Han dan Yi saat ini sangat kuat, dan juga akan menjadi Raja Surgawi di masa depan, itu masih merupakan pertanyaan tentang surga apa yang dapat mereka capai di tingkat Raja Surgawi. Itu bisa menjadi surga ke-4, surga ke-5, surga ke-7, atau surga ke-8, tetapi sangat sulit untuk menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan terakhirnya, ketika Ji Wuming berada di tingkat duniawi yang memutuskan, dia sudah memiliki kekuatan pertempuran yang mirip dengan Ling Han dan Yi. Tetapi yang lebih penting, Ji Wuming telah memilih untuk bereinkarnasi dan berkultivasi lagi dari awal, dengan pengalaman seorang Raja Surgawi untuk sekali lagi menyelesaikan tingkat kultivasi dari tingkat duniawi yang memutuskan, ketinggian seperti apa yang bisa dia capai, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang bisa membayangkan. Yi secara alami adalah karakter yang pantang menyerah. Semakin kuat lawannya, semakin kuat ketangguhannya, dan dia menunjukkan kecakapan pertempuran yang menakjubkan. Dia telah jatuh ke dalam kerugian, tetapi jika Ji Wuming ingin benar-benar mengalahkannya, itu juga bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Hong Long Long, yang Soul Ocean, atau lebih tepatnya danau kecil itu, tiba-tiba mulai menggelembung dan menyeduh, seolah-olah itu adalah air yang mendekati titik didih. Selain itu, air ini awalnya berwarna biru tua, tetapi sekarang menunjukkan segudang warna yang cerah. Lautan jiwa yang telah dibuka, seseorang tiba-tiba berteriak. Ini bukan rahasia. Setidaknya setengah dari orang-orang di sini telah datang sebelumnya, meskipun ada beberapa orang yang tidak menerobos terakhir kali, dan ada orang lain yang tidak membuat terobosan setelah 2 atau 3 kali mencoba, dan beberapa orang tidak membuat terobosan bahkan setelahnya. Beberapa ratus atau lebih dari 1000 percobaan. Ledakan, Ji Wuming dan Yi langsung membawa pertempuran mereka ke laut. Bahkan jika mereka sudah tenggelam beberapa ratus mil dalam sekejap, masih akan ada gelombang kejut sesekali naik dari pertempuran yang melonjak dari bawah air. Bahkan melawan tingkatan kaisar, mereka memiliki kekuatan penghancur yang besar. Ayo pergi. Pertama, Ling Han ingin terus menonton pertarungan antara Ji Wuming dan Yi. Dan kedua, dia juga mendengar Ma Tongwang berkata bahwa orang yang berhasil masuk lebih dulu akan dapat memberikan hadiah yang lebih besar. Dengan Ling Han menarik para wanita bersamanya, mereka memasuki lautan jiwa yang dengan lompatan. Di sisi mereka, Yan Xianlu juga melompat, dan di belakangnya ada Ma Tongwang. Dia ragu-ragu sedikit sebelum juga melompat ke bawah. Lu Xianming segera mengikutinya. Dia telah mendengar kata-kata Ma Tongwang juga. Orang yang masuk lebih dulu ke ruang ini mungkin bisa diberi hadiah yang lebih besar dari langit dan bumi. Meskipun disebut lautan, sebenarnya sangat kecil, tetapi setelah mereka berenang ke bawah sejauh hampir 1000 mil, lorong ini melebar. Ling Han menyadari bahwa tidak perlu menggunakan kekuatannya sendiri, karena aliran bawah laut membawanya ke bawah. Jika dia tidak berusaha untuk melawan,
kecepatannya akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Jika benda tajam yang berada di level 3 bintang Pseudo Divine Metal atau di atasnya tiba-tiba muncul di bawah, maka bahkan jika mayoritas orang meningkatkan pertahanan mereka secara maksimal, mereka masih akan segera hancur berkeping-keping. Dia merentangkan tangannya, membungkus ketiga wanita itu. Secara alami, Heavenly Phoenix Divine Maiden sudah lama masuk ke menara hitam. Dia bahkan belum menembus ke tingkat duniawi yang memutuskan, dan tidak ada sedikit pun makna dalam mengambil risiko di sini. 3 hari kemudian, suara cipratan terdengar, lalu dengan tong, mereka benar-benar jatuh ke lautan yang luas. Ini benar-benar lautan yang luas, luas tanpa akhir, dan ada air terjun di atas kepala mereka yang saat ini membawa mereka dalam gelombang ke bawah yang tak berujung. Pintu masuk ke yang Soul Ocean ini sebenarnya adalah air terjun. Itu tidak bisa dibayangkan. Air terjun mengalir selama jutaan dan jutaan mil, dan apa yang terhubung dengannya sebenarnya adalah ruang bawah tanah yang sangat besar. Langit memang pencipta terbesar. Ling Han dan ketiga wanita itu menyalurkan teknik kultivasi mereka dan menginjak permukaan laut. Namun, mereka tidak dapat lagi meningkatkan ketinggian tempat mereka berdiri. Karena begitu kaki mereka meninggalkan permukaan air, tekanan yang menakutkan akan menyerang mereka, memaksa mereka untuk jatuh ke dalam air. Jadi ini adalah lautan jiwa yang... Ling Han mengarahkan pandangannya lebih jauh, dan melihat bahwa sejumlah besar sudah muncul. Menginjak air, mereka berlari dengan cepat, dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Baik Yi maupun Ji Wuming telah menghilang, dan siapa yang tahu seberapa jauh mereka telah menempuh pertempuran mereka. Atau mungkin mereka untuk sementara menyerukan gencatan senjata, dan keduanya berpisah. Di langit yang jauh, pelangi menggantung seperti jembatan warna-warni. Tidak ada sumber cahaya yang terlihat di sini, namun sangat terang. Untuk menerobos ke yang Soul Tier sebenarnya sangat sederhana, dan itu untuk memburu makhluk hidup di lautan luas ini. Makhluk laut di sini akan menghasilkan item yang disebut yang Soul Stone, dan jiwa yang terbagi kemudian dapat ditempatkan di yang Soul Stone. Ketika pecah dari batu, itu akan menjadi jiwa yang Soul Stone bervariasi dalam kemurnian dan ukuran. Tentu saja, semakin besar dan murni, semakin baik, dan untuk menampung jiwa seseorang yang terbagi, ada persyaratan tentang ukuran dan kemurnian batu jiwa yang bukan sembarang batu jiwa yang bisa digunakan. Tetapi bagaimana jika itu tidak besar atau cukup murni? Itu baik-baik saja. Seseorang dapat memperbaikinya sendiri, menggabungkan beberapa batu jiwa yang lebih kecil menjadi yang besar, menghilangkan kotoran, dan mengubahnya menjadi harta karun. Tentu saja, setelah pemurnian, itu pasti akan lebih rendah daripada yang terbentuk secara alami. Selain itu, batu jiwa yang tidak dapat meninggalkan lautan jiwa yang, jadi jangan pernah berpikir untuk meminta orang lain mengangkutnya untuk Anda. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu dikeluarkan, itu tidak akan berguna. Penetasan, jiwa yang juga membutuhkan lingkungan khusus lautan jiwa yang... Ayo, mari kita mulai berburu. Mereka berempat berangkat, menuju ke kedalaman terdalam dari Samudera Raya. Ada makhluk laut di mana-mana, jadi tidak perlu pergi ke lokasi tertentu. Jadi, itu adalah urusan yang sangat santai, dan mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Setelah beberapa saat, warna lautan tiba-tiba berubah. Awalnya berwarna biru tua, tetapi sekarang menjadi ungu. Setelah melihat lebih dekat, bukan karena air laut telah berubah warna, melainkan karena sekelompok besar ikan telah datang. Ikan-ikan ini sangat aneh. Mereka memiliki hidung yang panjang, tampak seperti gajah, dan sisik mereka sangat tebal, seperti kulit buaya. Nu pergi, Hu Niu keluar. Peng, dia mengeluarkan pukulan, dan percikan air langsung memenuhi udara, sementara sebuah lubang besar muncul di permukaan laut. Ikan-ikan itu terkejut, dan mereka semua berbalik ke arah yang berlawanan untuk berenang ke bawah. Itu hanya sesaat, dan air laut ungu segera berubah menjadi biru tua. Pukulan dari Hu Niu ini sebenarnya sama sekali tidak efektif. Chapter 1995. Mendapatkan batu jiwa yang...
Sangat aneh. Dengan kekuatan Hunyu, setidaknya beberapa ribu atau puluhan ribu ikan harus mati karena serangan ini. Tetapi sekarang, tidak ada satupun yang mati, bahkan tidak ada yang terluka. Ling Han memutar ulang adegan sebelumnya di benaknya, setiap detail muncul di mata pikirannya. Tanpa sadar, sedikit kejutan muncul di ekspresinya karena ketika pukulan dari Hunyu ini mendarat, seluruh permukaan lautan menahan kekuatannya, dan dengan cepat menyebar ke segala arah dan menuju kedalaman terdalam dari dasar lautan. Oleh karena itu, bahkan jika Hunyu adalah puncak tingkat kelima pesangon raja, pukulannya hanya menciptakan lubang air dengan diameter 300 meter dan kedalaman sekitar 90 meter, tetapi tidak membunuh satu ikan pun. Air adalah yang paling lembut. Pikiran Ling Han tidak bisa tidak mengembara. Jika air memiliki sifat unik seperti ini, apakah regulasi air dapat digunakan dengan cara ini juga? Wah, mana ikan Niu? Niu ingin makan ikan. Hunyu melolong marah. Di matanya, menerobos ke tingkat jiwa yang bisa dilakukan dengan mudah, tetapi makanan adalah hal yang paling penting. Dia ingin makan setiap hari dan setiap saat. Ayo cari lagi, kata Ling Han sambil tertawa kecil. Mereka melanjutkan langkah mereka, dan setelah beberapa saat, sekelompok ikan lain muncul di depan mereka. Menggunakan dua jari seperti dia menggunakan pedang, Siu, Ling Han menembakkan kilatan cahaya pedang. Serangan ini tampaknya sangat biasa, namun menggunakan niat pedang dari Heaven Destroying Nine Swords, dan memiliki Regulation of Slaughter sebagai dasarnya, jadi kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Weng, cahaya pedang mencapai targetnya, tetapi hanya menciptakan riak tak terbatas di permukaan laut. Adapun ikan, masih belum ada yang mati. Bahkan ketajaman pedang Qi tidak mampu membelah lautan luas, sepertinya kita harus masuk ke lautan untuk bisa membunuh makhluk laut ini, kata Ling Han. Jika mereka bergerak di permukaan laut, kekuatan penghancurnya akan diserap oleh lautan. Seluruh lautan ini sendiri seperti perisai. Ketiga wanita itu mengangguk. Semua orang melangkah melalui permukaan air dan masuk ke perairan laut. Mereka melanjutkan langkah mereka, dan tidak lama kemudian, sekelompok besar ikan muncul di depan mereka lagi. Setiap ikan memiliki segudang warna dan sangat indah. Mereka berempat bergerak pada saat yang sama, menyerbu ke arah gerombolan ikan. Kali ini, perairan laut tidak lagi memberikan perlindungan bagi gerombolan ikan. Di bawah kekuatan gabungan dari 4 elit besar, sekolah ikan segera dimusnahkan. Makan ikan bakar, Hunyu berkata dengan gembira. Jarang ada orang yang bisa menolak permintaannya. Ling Han tersenyum, masuk ke menara hitam bersama ketiga wanita itu, dan memulai barbek. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Hunyu, Ling Han sebenarnya juga seorang foodi sendiri. Ketika dia melihat sesuatu yang baru, dia pasti tidak akan berpikir untuk mempelajarinya, tetapi lebih suka menggigit dan mencicipinya. Segera, aroma tercium, dan mereka berempat mengedipkan hidung mereka. Sementara itu, Hunyu bahkan meneteskan air liur sambil memegang sepasang sumpit di masing-masing tangan. Jelas, dia akan menggunakan kedua tangan, dan makan sepuasnya. Ayo. Mereka berempat mulai berbagi makanan. Mereka hanya mengambil sedikit, dan merasa seperti ikan langsung meleleh di mulut mereka. Itu sangat lezat sehingga tidak bisa dijelaskan. Lezat, benar-benar sangat lezat. Ini memang sangat enak. Mereka berempat sangat menikmati makanannya, dan setelah melahap semua ikan, sebuah batu kecil terlihat di kepala ikan. Itu bahkan lebih kecil dari sebutir beras. Ini adalah batu jiwa yang mereka telah makan setidaknya 100 ikan. Tetapi ditambahkan bersama-sama batu jiwa yang bahkan lebih kecil dari kacang. Untuk membungkus jiwa yang terbagi, itu harus menjadi batu jiwa yang setidaknya seukuran kepalan tangan. Lebih jauh lagi, itu harus menjadi satu kesatuan, dan bukan kumpulan berbagai macam seperti ini. Meskipun masih bisa dimurnikan dan dimurnikan, itu sendiri hanya sekecil ini. Setelah pemurnian, mungkin tidak akan ada yang tersisa. Bahkan jika digabungkan, tidak akan ada banyak perubahan juga. Dengan demikian, batu jiwa yang dengan ukuran ini hanyalah seonggok sampah.
tanpa kegunaan sama sekali. Melanjutkan, mereka berempat maju. Meskipun mereka telah bertemu cukup banyak gerombolan ikan, itu hanya memuaskan selera Hunyu. Batu jiwa yang mereka peroleh semuanya sangat kecil. Dalam 1 bulan ini, tidak ada perubahan pada gerombolan ikan yang mereka temui, dan semuanya sama. Sepertinya akan sangat sulit untuk mendapatkan yang Soul Stone yang dapat diterima di dekat permukaan laut. Kita hanya bisa masuk lebih dalam, kata Ling Han. Ayo turun, kalau begitu. Mereka berenang menuju dasar laut, dan setelah berenang selama setengah hari, gurita besar muncul di depan mereka. Itu benar-benar hijau dan tampak tembus pandang. Setiap tentakel sepanjang 300 meter, dan 8 tentakelnya tersebar saat melayang di perairan laut. Ini harus menjadi orang besar. Ling Han menyerang, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia mengirimkan serangan slater. Berbeda dengan gerombolan ikan sebelumnya yang hanya bisa kabur, pria besar ini langsung mengangkat tentakel untuk menangkis serangan yang masuk. Saat kontak dilakukan dengan cahaya pedang, tentakelnya terpotong, dan darah hijau segera menyembur keluar. Tapi kekuatan serangan dari Ling Han ini juga telah habis. Kepala gurita besar itu berdenyut-denyut, seolah mengamuk. Sebuah tentakel panjang melesat, merangsang regulasi air, kekuatannya melonjak. Ling Han tertawa, dan mengangkat tinjunya untuk menyambut serangan yang datang. Dia juga mendorong peraturan air. Ini adalah salah satu dari 3 peraturan hebat yang paling dia kuasai. Saat mereka bentrok, riak melonjak, tetapi lautan yang luas ini sangat menakjubkan. Setiap tetes air bisa berbagi serangan. Dengan demikian, hanya sedikit gelombang kejut yang keluar. Tingkat jiwa Yin. Ling Han membuat penilaiannya. Namun, ini lebih kuat dari Yin Soul Tier biasa. Itu dapat mengekstrak regulasi air di dalam samudra luas ini, dan menghilangkan sebagian besar kekuatan dari setiap serangan yang ditopangnya. Namun, kecakapan pertempurannya sendiri tidak sekuat itu. Bertarung di lautan luas ini setara dengan gurita besar yang memiliki fisik Ling Han. Jadi, bahkan jika kekuatan pertempurannya tidak terlalu kuat, keinginan untuk membunuhnya masih sangat sulit. Tidak peduli betapa sulitnya itu, mereka masih harus membunuhnya. Ketiga wanita itu semuanya pindah. Penyihir Maiden Row hanya ada di sana mengurus bisnisnya sendiri. Bagaimana mungkin tingkat kaisar pesangon keempat mungkin cocok untuk gurita ini? Realisasi muncul di Ling Han. Tidak heran membagi tingkat jiwa sangat sulit untuk ditembus. Hanya tingkat raja yang bisa menangani lawan seperti gurita raksasa ini. Tetapi berapa banyak tingkat raja yang akan ada di surga manapun, mayoritas hanya akan mampu membunuh beberapa ikan kecil, dan berharap banyak tetesan kecil bisa membuat lautan. Jika itu masih belum cukup, itu berarti mereka datang tanpa hasil. Mereka harus menunggu waktu berikutnya dibuka. Gurita besar ini memang sangat sulit untuk dibunuh, tetapi Ling Han, Permaisuri, dan Hunyu semuanya telah mengembangkan peraturan pembantaian, dan telah menguasai 9 pedang penghancur surga. Kekuatan destruktif ini terlalu kuat. Mereka bertiga yang bekerja sama berhasil mengiris gurita raksasa itu menjadi beberapa bagian. Hunyu menyimpan gurita raksasa itu dengan gembira. Ini adalah makanan lezat, dan Ling Han telah menemukan batu jiwa yang seukuran kepalan tangan di kepala gurita raksasa itu. Itu memiliki warna kekuningan. Itu dapat menampung jiwa yang terpecah. Ling Han mengangguk, dan meletakkan batu di telapak tangannya. Dengan sedikit gemetar jiwanya, dia langsung merasa seperti rohnya akan meninggalkan tubuhnya. Batu jiwa yang dapat dianggap sebagai pikiran dalam arti kata yang berbeda. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang secara alami menyimpulkan aturannya. Batu jiwa yang berhasil menampung jiwa yang terbagi setidaknya harus seukuran kepalan tangan. Pada saat yang sama, warnanya harus kekuningan. Jika standar ini tidak dapat dipenuhi, maka lebih banyak batu jiwa yang harus digabungkan bersama untuk pemurnian dan pemurnian. Namun, semakin besar batu jiwa yang, semakin baik. Ini secara langsung memengaruhi kekuatan yang dimiliki seorang kultivator di tingkat jiwa pembagi. Oleh karena itu, seseorang harus sangat berhati-hati, dan sama sekali tidak perlu terburu-buru dan menggunakan yang pertama yang bisa digunakan.
Ling Han menyimpan batu jiwa yang ini. Kekuatan pertempuran tim mereka terlalu kuat. Mereka benar-benar mampu mendapatkan batu jiwa yang lebih banyak, lebih besar, dan lebih murni. Mereka melanjutkan ke bawah. Kadang-kadang mereka akan bertemu dengan makhluk laut seperti gurita raksasa, dan hanya akan mampu mengalahkannya setelah pertempuran yang sulit. Jadi itu akan memberikan satu batu jiwa yang untuk mereka. Ling Han juga menyempurnakan batu jiwa yang di saat waktu luang. Setelah dia menggabungkan 100 batu jiwa yang kuning, batu yang dimurnikan tiba-tiba menyusut secara drastis, dan warnanya lebih condong ke hijau. Semakin banyak yang soul stone yang dia gabungkan, semakin hijau batu yang dimurnikan itu. Ketika dia telah menggabungkan total 200 batu jiwa batu yang dimurnikan telah menjadi hijau murni. Kualitasnya telah meningkat lagi. Chapter 1996. Menjelajah jauh ke dalam lautan. Menurut informasi yang diperoleh Ling Han, ada total 7 tingkat batu jiwa yang dari bawah ke atas, warnanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang juga berarti bahwa batu jiwa yang harus mencapai tingkat ketiga untuk dapat menampung jiwa yang terbagi, atau akan hancur dalam proses penetasan. Itu secara alami berarti bahwa menerobos ke tingkat jiwa pembagi akan berakhir dengan kegagalan. Tidak heran menerobos ke tingkat jiwa pembagi begitu sulit, karena seseorang harus membunuh makhluk hidup besar yang kuat seperti gurita raksasa. Itu adalah keberadaan tingkat-tingkat jiwa yin, dan bahkan tingkat kaisar pesangon keempat hanya bisa melarikan diri jika mereka bertemu dengan makhluk semacam ini. Jadi, selain dari tingkat raja, mereka hanya bisa membunuh ikan kecil, dan berharap banyak tetesan kecil dapat membuat lautan, yang membuat terobosan ke tingkat jiwa yang sangat dan sangat sulit. Setelah lautan jiwa yang dibuka, itu akan tetap terbuka untuk jangka waktu tertentu sebelum ditutup. Namun, itu hanya beberapa ratus tahun. Waktunya tidak pasti. Jangka waktu terpendek hanya lebih dari 100 tahun. Dan jangka waktu terlama telah mencapai sebanyak 700 tahun. Untuk mendapatkan batu jiwa yang kuning dalam jangka waktu paling lama 700 tahun sudah sangat sulit. Mereka berempat terus menyerang menuju dasar laut. Jelas, semakin dalam mereka masuk ke lautan raksasa, semakin kuat makhluk yang mereka temui, dan batu jiwa yang mereka peroleh juga akan lebih besar dan lebih murni. Namun, ketika mereka mencapai kedalaman tertentu, tekanan di lautan juga meningkat ke tingkat yang menakutkan. Air adalah yang paling lembut, tetapi pada saat yang sama, itu juga yang terkuat. Dengan tekanan air yang tak ada habisnya menimpanya, bahkan Ling Han menggertakkan giginya sedikit. Yang aneh adalah bahwa meskipun mereka telah datang jauh-jauh ke sini, mereka masih bisa melihat pelangi 7 warna di atas permukaan laut, dan cahaya yang memantul ke bawah menyebabkan bahkan kedalaman laut yang paling dalam menjadi terang benderang. Aliran air menyerang mereka, menyebabkan Ling Han dan kelompoknya sedikit bergoyang. Mereka semua memahami dari arah mana aliran air itu mengalir, dan kemudian melihat ke sisi kiri mereka. Sebuah makhluk kolosal telah muncul di depan mereka. Ini adalah lobster besar. Kulit luarnya yang hijau juga tembus cahaya, dan orang bisa dengan jelas melihat pembuluh darah dan organ di tubuhnya. Pada saat yang sama, ada juga beberapa segel dao besar, seolah-olah itu bukan hanya makhluk hidup, melainkan sebuah kapal besar yang hanya terlihat sedikit aneh. Lobster raksasa juga melihat mereka. Kedua matanya yang besar yang tampak seperti lentera memancarkan rasa dingin yang mengancam. Segera, itu berubah arah dan menyerang mereka berempat. Sua, penjepit besar tersentak, beberapa segel menyala di atasnya. Itu adalah Regulations of Metal, yang menambahkan kekuatan penghancur tanpa akhir pada serangannya. Ling Han mengulurkan tangan, dan penjepit besar ini menjepit pergelangan tangannya. Lobster raksasa itu menunjukkan sedikit kekejaman. Ini adalah makhluk pembagi jiwa tingkat, dan bahkan jika ia dilahirkan di tempat yang begitu aneh, dan hanya memikirkan pertumpahan darah, kecerdasannya tidak sedikit pun rendah. Dengan jentikan ini, manusia kecil seperti itu pasti akan dipenggal tangannya. Penjepit mendekat, tetapi pemandangan yang diharapkan tidak muncul.
Sebaliknya, beberapa segel dao besar muncul di pergelangan tangan Ling Han, dan cahaya peraturan berkedip menghalangi penjepit untuk memutuskan pergelangan tangannya. Itu benar-benar tidak berhasil memutuskan tangan manusia ini. Lobster raksasa itu tampak terkejut. Penjepitnya terus mendekat, dan ada juga beberapa segel emas yang berkedip-kedip di tubuhnya, meningkatkan kemampuan memutuskan penjepit. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kamu hanya melakukan upaya yang sia-sia. Anda sebaiknya datang dengan patuh ke mangkuk saya." "Niu juga ingin makan." Hu Niu berseru kegirangan, air liur hampir keluar dari mulutnya. Lobster raksasa terbang menjadi marah. "Sua!" Sepasang penjepit lainnya meluncur. "Aku sudah mengatakan bahwa kamu melakukan upaya yang sia-sia." Ling Han mengulurkan tangan yang lain. "Pa, kali ini dia telah meraih penjepitnya." Lobster raksasa itu tanpa henti menutup penjepitnya, tetapi dia tidak bisa mematahkan tangan atau pergelangan tangan Ling Han menjadi dua. Itu seperti elit tingkat jiwa bumi telah bertemu dengan logam surgawi. Jadi bagaimana bisa ada kerusakan yang terjadi pada yang terakhir? Sangat bingung, bukan? Ling Han menyeringai. Lobster raksasa itu sangat marah. Akhirnya, itu tidak berusaha untuk memutuskan tangan Ling Han sekarang. Sebagai gantinya, ia melepaskan salah satu penjepitnya, dan kemudian mengacungkan penjepit lainnya. Dengan sua, itu membuat Ling Han terbang mundur. Ling Han mengulurkan tangan dan menekan, melepaskan kekuatan yang menghentikannya di sepanjang jalannya. Kemudian, dia menembak kembali dari mana dia berasal, dan menyerbu ke arah lobster raksasa. Ledakan, 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 pria dan lobster itu bertarung dengan sengit. Lobster besar itu sekuat jiwa bumi, dan secara wajar, bahkan tingkat Raja Pesangon kelima tidak mungkin cocok untuk itu. Tetapi siapa yang meminta fisik Ling Han menjadi sangat kuat? Dengan demikian, dia bisa melakukan pertukaran pukulan dengan lobster raksasa ini. Tetapi akan sangat sulit bagi lobster raksasa untuk membunuh Ling Han, dan juga tidak akan mudah bagi Ling Han untuk menghancurkan lobster besar ini. Pertempuran telah berakhir dengan jalan buntu. "Aku tidak punya waktu untuk terus menyia-nyiakanmu." Ling Han punuk ringan, dan menggambar pada kekuatan menara hitam, sua, peraturan waktu berkedip. Pergerakan lobster raksasa itu seketika melambat dan menjadi tak bernyawa, seolah-olah tiba-tiba berubah menjadi kayu. "Ini saatnya dihentikan." Ling Han menarik pedang iblis surgawi, dan menusuk tepat di mata lobster raksasa. Puh, darah menyembur keluar, dan aura tajam dan ganas dari pedang iblis surgawi mendatangkan malapetaka di dalam tubuh lobster raksasa. Meskipun ini hanya alat pseudo celestial bintang 3, jika itu benar-benar menembus tubuh, kekuatan penghancurnya setidaknya akan mampu menandingi alat pseudo celestial bintang 5. Itu hanya satu serangan, dan tanda-tanda vital lobster raksasa ini segera dan sepenuhnya terputus. Ling Han terengah-engah. Lawan tingkat jiwa bumi memang telah melampaui jangkauan pembunuhannya, dan dia harus menggunakan menara hitam untuk dapat menekan lawan seperti itu. Tetapi menggunakan kemampuan pamungkas seperti time stop juga akan menyebabkan dia segera kehilangan kemampuan apapun untuk melanjutkan berkelahi. Hu Niu mulai menyimpan daging lobster itu, sementara permaisuri mengeluarkan batu jiwa yang semakin kuat makhluk laut yang mereka bunuh, semakin banyak batu jiwa yang mereka peroleh juga akan berbeda. Yang ini berkedip-kedip dengan lampu hijau dan seukuran kepala manusia. Yang juga berarti bahwa yang satu ini bisa menggantikan 200 makhluk sebelumnya. Ling Han berpikir sejenak, terus memanfaatkan kekuatan menara hitam, dan menambahkan dengan kekuatan pertempurannya sendiri. Waktu beberapa ratus tahun seharusnya cukup baginya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tetapi untuk mencapai tingkat batu jiwa yang ungu praktis merupakan prestasi yang mustahil. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Karena dia akan maju ke tingkat jiwa pembagi, dia ingin menerobos ke tingkat ini dalam kondisi terkuatnya. Tanpa mencapai standar ini, akan selalu ada beban di hatinya. Apakah itu kultivasi atau alkimia? Ia bertujuan untuk menjadi yang terkuat dan mengejar kesempurnaan. Dia hanya bisa mengambilnya perlahan, atau mungkin dia bisa melepaskan kesempatan untuk menerobos kali ini,
dan menunggu beberapa juta tahun lagi. Selanjutnya, tentu saja Permaisuri dan Hu Niu yang merupakan kekuatan militer utama, membawa Ling Han dan Bewicing Maiden Row bersama mereka. Setelah dia memulihkan vitalitasnya di Menara Hitam, Ling Han telah memulihkan kekuatan pertempurannya hanya dalam 1 hari, tetapi jika dia ingin memanfaatkan kemampuan tertinggi Menara Hitam lagi, itu hanya akan mungkin sebulan kemudian. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu dengan makhluk laut tingkat jiwa bumi, mereka hanya bisa melarikan diri, kecuali jika Hu Niu juga menggunakan kekuatan pamungkasnya. Ling Han tidak meminta Hu Niu untuk menggunakan kekuatan semacam ini. Lagi pula, di lautan luas ini, dia harus menyimpan kartu truf untuk dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Boom! Aliran air melonjak melewati, mengguncang Ling Han dan yang lainnya. Seekor ikan kerangka besar sedang berenang dari jarak yang sangat jauh, kecepatannya sangat cepat. Pada awalnya, Ling Han mengira ikan kerangka ini telah menemukannya, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah karena sebenarnya ada orang lain di depan ikan ini. Namun, karena mereka terlalu jauh sebelumnya, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan orang ini. Dan hanya ketika jaraknya telah menyusut, dia akhirnya menemukan keberadaannya. Yi, pria yang sangat sombong dan sangat jahat ini benar-benar dikejar oleh seekor ikan. Hahaha, Ling Han, kita bertemu lagi. Meskipun Yi melarikan diri, dia tidak terlihat sedikit pun panik. Sebaliknya, dia bahkan menyeringai lebar pada Ling Han. Chapter 1997. Ji Wuming menyerang. Jelek, kamu sudah akan dikejar sampai mati, jadi apa yang kamu senyumi? Hu Niu tidak pernah tertutup dengan kata-katanya. Yi tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa membunuhnya, tapi itu juga tidak bisa membahayakanku. Ling Han tersenyum, dan berkata, mengapa kita tidak bekerja sama? Tentu, pada awalnya, Ling Han mengira seseorang yang sebangga Yi tidak akan setuju untuk bekerja sama, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yi akan benar-benar setuju dengan tegas. Ini sedikit di luar ekspektasinya. Tapi dia juga bukan tipe orang yang ceroboh. Segera, dia menyerbu ke arah ikan kerangka dengan teriakan perang. Niu juga datang. Niu mengeluarkan raungan yang dalam, dan juga menyerang. Permaisuri jauh lebih bangga. Meskipun dia juga menyerang, dia sangat menyendiri, dan hanya melepaskan serangan keras. Adapun Bewicing Maiden Row, dia hanya bisa menyaksikan kegembiraan dari pinggir lapangan. Kesenjangan kekuatan antara tingkat Kaisar Pesangon keempat dan tingkat Raja akan paling terlihat pada saat seperti ini. Peng! Ling Han bergegas ke depan, dan ikan kerangka itu segera menyapu ekornya ke arahnya. Peng! Dia dikirim terbang mundur, sama sekali tidak mampu memasang perlawanan sedikit pun. Kesadaran menyadarkannya, tidak heran Yi dikejar di seluruh tempat ini. Kecakapan bertarung ikan kerangka ini memang mencengangkan. Namun, fisik Ling Han terlalu tangguh. Hanya elit tingkat jiwa surga yang dapat menyebabkan kerusakan nyata padanya dalam tingkat jiwa pembagi. Adapun tingkat jiwa bumi, itu sudah sangat mengesankan jika mereka hampir tidak bisa memaksanya berdarah sedikit. Ling Han menyerang balik pada saat pertama. Memanfaatkan kekuatan Menara Hitam, dia menggunakan teleportasi spasial, dan dengan sekejap, dia muncul kembali di depan kerangka ikan. Pedang iblis surgawi ditarik, dan itu tersapu dalam tebasan. Dengan dia mengambil peran sebagai kekuatan militer utama, Ling Han menahan serangan ikan kerangka, sementara yang lain akan mengambil kesempatan untuk mengerahkan kekuatan pertempuran penuh mereka, dan mencurahkan serangan mereka secara gila-gilaan pada ikan raksasa ini. Dalam hal kekuatan murni, ikan kerangka bisa mengalahkan salah satu dari mereka berempat, tetapi ketika ditahan oleh Ling Han, itu akan memungkinkan Permaisuri, Hu Niu, dan Yi untuk sepenuhnya menampilkan kecakapan pertempuran mereka yang menakutkan. Bahkan ikan kerangka yang sekuat tingkat jiwa bumi ini tidak dapat menahan serangan seperti itu, dan mulai mematahkan beberapa paku tulang. Tapi ikan kerangka ini sangat ganas. Itu tidak mau mundur apapun yang terjadi, dan bertekad untuk melawan Ling Han sampai mati. Jika itu adalah elit jiwa bumi yang lebih normal, itu hanya perlu mengalihkan serangannya ke arah yang berbeda,
dan membunuh permaisuri dan yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian, itu bisa kembali dan melawan Ling Han secara perlahan. Setidaknya, bisa dipastikan tidak akan mengalami kerugian. Tapi ikan kerangka ini sedikit keras kepala. Itu akan menargetkan siapapun yang memukulnya paling keras. Dengan demikian, Ling Han telah menjadi target utama serangannya. Ia bertekad untuk membunuh Ling Han dan melahapnya, dan baru setelah itu ia akan menoleh untuk berurusan dengan yang lain. Ini telah memutuskan nasibnya dibunuh perlahan oleh Ling Han dan kelompoknya. Makhluk laut tingkat jiwa bumi benar-benar sulit untuk dibunuh. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan sedih. Jika penghenti waktu menara hitam dapat digunakan sesuka hati, itu akan sangat bagus. Bahkan jiwa bumi tahap puncak bisa dibunuh secara instan, semuanya mudah dan bahagia. Pertahananmu benar-benar cukup bagus. Yi menjilat bibirnya, cahaya bersinar terang dari mata emas dan peraknya, hampir memenuhi langit dengan kecemerlangannya. Aku mungkin belum bisa merobek fisikmu saat ini. Ling Han tersenyum kecil. Itu memang seperti yang dikatakan Yi. Di dalam Severing Mundanetier, pasti tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi ancaman baginya. Selain Ji Wuming, orang ini adalah Raja Surgawi yang bereinkarnasi, dan bahkan dapat memaksa Su Yarong, yang juga merupakan Raja Surgawi yang bereinkarnasi, untuk merawatnya dengan sikap yang sangat rendah hati. Teknik menakjubkan apa yang dimiliki oleh Raja Surgawi Surga ke-9, Ling Han pasti tidak bisa gegabah atau ceroboh, atau dia akan mati bahkan sebelum dia menyadarinya. Yo, semua orang berkumpul. Sebuah suara yang jelas terdengar, dan sosok riang muncul, melangkah saat dia menginjak riak air dengan senyum tipis di wajahnya. Siapa lagi kalau bukan Ji Wuming? Pria ini benar-benar hantu yang berlama-lama. Mereka hanya membicarakan dia, dan inilah dia. Jelek, apa yang ingin kamu lakukan? Hu Niu melompat keluar. Ini adalah satu-satunya orang dalam tingkat kultivasi yang sama yang menyebabkan dia mengalami kerugian, dan hanya dengan tatapannya membuatnya marah dan ingin berkelahi. Senyum di bibir Ji Wuming sedikit melebar, dan dia berkata, "Saya jelas di sini untuk mengambil nyawa Anda untuk membantu saya melangkah lebih jauh di jalan menuju puncak, menginjak-injak seluruh langit dan bumi ini. Anda semua tidak perlu merasakan kesedihan. Untuk dapat berkontribusi bagi saya adalah berkontribusi untuk seluruh alam surgawi. Semua keturunan akan mengingat kalian semua selamanya. Orang jelek akan melakukan segala macam hal untuk mendapatkan perhatian." Permaisuri menegurnya dengan dingin, dengan nada yang sama menahan amarah dalam suaranya. Mata Ji Wuming menyapu mereka, dan dia tersenyum berkata, "Levelmu terlalu rendah, jadi kamu sama sekali tidak dapat memahami semua yang aku lakukan. Dan aku juga tidak berniat membuatmu mengerti. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa kematian Anda tidak akan sia-sia." Siu, dia menyerang. Dia pertama kali langsung menuju Bewitching Maiden Row. Meskipun dia sekuat Raja Surgawi Surga ke-9 dalam kehidupan terakhirnya, dan telah melampaui kecakapan pertempuran yang dia miliki pada saat ini dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak sedikit pun sombong. Sebaliknya, dia sangat praktis. Untuk menghadapi sejumlah besar musuh, dia secara alami harus merobek celah di titik terlemah. Ini bisa dianggap kebalikan dari apa yang telah dilakukan ikan kerangka sebelumnya. Harus diketahui bahwa Ji Wuming telah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 dalam kehidupan terakhirnya, dan dia telah menghabiskan tahap akhir hidupnya di medan pembantaian tertentu. Jadi seberapa banyak pengalaman pertempurannya, terutama dengan dikepung dan diserang dari semua sisi, saat dia bergerak, dia langsung membidik mata rantai terlemah Ling Han dan kelompoknya. Ling Han buru-buru mengulurkan tangan dan menekannya ke bawah, menarik Bewitching Maiden Row ke menara hitam. Melawan Ji Wuming, itu seperti melawan ikan kerangka yang mereka hadapi sebelumnya, tetapi kecerdasan dan pengalaman pertempurannya melebihi pria besar yang tahu berapa kali, dan tingkat bahayanya sangat tinggi. Mereka harus hati-hati, dan lebih hati-hati. Hehe. Ji Wuming menatap Ling Han dengan penuh arti. "Kalau begitu aku akan mulai darimu. Meskipun kekuatan janin surgawi Anda tidak kuat, saya bertekad untuk mendapatkan harta yang Anda miliki." Dia membentuk tangannya menjadi cakar, dan menekan langsung ke bawah pada Ling Han. Sua, sua, sua. Beberapa lampu peraturan berdesir, total 9 warna. Seketika,
Ling Han merasakan tekanan yang luar biasa. Tulang-tulangnya yang saleh muncul dengan keras, seolah-olah akan patah. Sungguh pria yang menakutkan. Hei, Ling Han berseru ringan. Dengan sapuan pedang iblis surgawi, dia menebas Ji Wuming. Dia menggunakan 9 pedang penghancur surga. Fakta bahwa 9 pedang penghancur surga Yuan kecil telah jatuh ke tanganmu bukanlah hal yang memalukan baginya, kata Ji Wuming sambil tersenyum. Sosoknya terbang ke samping tanpa menghadapi Ling Han secara langsung. Sebagai gantinya, dia mengambil kesempatan untuk menyerang permaisuri. Peng, 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 dia mengubah tangannya yang tercakar menjadi kepalan, dan menembakkan 7 pukulan berturut-turut. Segel melingkar akan meledak dengan setiap pukulan, dan mereka pergi untuk menekan permaisuri. Meskipun permaisuri melakukan yang terbaik untuk melawan, ketujuh segel itu sangat menakutkan dan tidak bisa dihancurkan. Mereka benar-benar menekan permaisuri dengan paksa, seolah-olah 7 gunung membebani kepalanya, dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ji Wuming mengungkapkan senyum yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraih bagian atas kepala permaisuri dengan tangan kanannya. Ling Han terkejut. Jadi Ji Wuming hanya berpura-pura menyerangnya. Target sebenarnya adalah permaisuri. Dia buru-buru menekan dirinya sendiri dengan tangan kirinya, dan berseru, tukar. Hong, serangan telapak tangan Ji Wuming mendarat, namun dia secara mengejutkan menemukan bahwa sosok permaisuri kabur, dan Ling Han yang menggantikannya. Serangan telapak tangan mendarat, beberapa segel bersinar. Bagian atas kepala Ling Han ambruk, tetapi masih tidak pecah, dan kemudian dia dikirim terbang. Ini adalah Ling Han yang menggunakan kekuatan Space of the Black Tower, di mana dia bisa bertukar tempat dengan siapapun yang dia beri segel tertentu, tetapi jaraknya terbatas. Dia telah menempatkan segel spasial pada Empress, Hun Yu, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan bahkan Bewitching Maiden Row, dan karena inilah dia berhasil menyelamatkan hidup Empress sekarang. Jika tidak, jika serangan telapak tangan ini mendarat di permaisuri, bahkan jika permaisuri memiliki 9 doppelganger untuk berbagi kerusakan, dia pasti akan mati. Sungguh Ji Wuming yang aneh. Chapter 1998. Kekuatan yang melampaui pesangon kelima. Bukan karena Ling Han belum pernah melihat elit sebelumnya. Banyak orang telah mampu mengalahkannya dengan mudah di masa lalu, tetapi itu karena mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia, dan ketika tingkat kultivasi mereka sama, atau bahkan hampir sama, dia akan selalu dapat mengalahkannya. Membalikkan meja dan menghancurkan yang lain. Ji Wuming adalah satu-satunya pengecualian. Mereka berdua adalah pesangon kelima, dan telah menemui batas tingkat kultivasi mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak bisa lebih setara dari ini. Dalam hal fondasi, Ling Han yakin bahwa dia telah mengembangkan setiap langkah hingga tingkat kesempurnaan, dan tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Jadi, bagaimanapun dia melihatnya, dia tidak boleh kalah dari Ji Wuming. Namun kenyataan selalu sekejam itu. Dia benar-benar lebih rendah dari Ji Wuming, dan itu tidak hanya sedikit, tetapi lebih banyak. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengolah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan memiliki fisik yang sangat tangguh, dia pasti sudah lama terbunuh berkali-kali oleh Ji Wuming. Ling Han berdiri dengan kokoh, dan menyentuh alur di kepalanya. Ekspresi keterkejutannya menjadi lebih jelas. Pukulan dari Ji Wuming ini hampir menembus tengkoraknya. Raja Surgawi Surga ke-9 yang bereinkarnasi memang sangat kuat. Ling Han yakin bahwa alasan mengapa yang lain bisa sekuat ini adalah karena yang terakhir telah menggunakan kekuatan yang melampaui pesangon kelima. Untuk mengatakan bahwa Raja Surgawi Surga ke-9 tidak dapat membawa beberapa kekuatan khusus bersamanya saat dia bereinkarnasi, Ling Han tidak akan percaya ini bahkan jika itu membunuhnya. Memiliki kekuatan Raja Surgawi akan seperti memiliki api 9 surga dan sumber air Suanyin, dan itu adalah api 9 surga dan sumber air Suanyin yang telah mencapai surga ke-9 pada saat itu. Fury Flame Lightning Strike Wood segera goyah sedikit.
Sumber kekuatan kayu diaktifkan, dan alur di bagian atas kepala Ling Han segera pulih ke keadaan semula. Ji Wuming, berapa banyak kekuatan regulasi yang dia pegang di masa lalu, memiliki harta karun semacam ini membuatmu sangat sulit untuk dibunuh. Ji Wuming sedikit mengernyit. Siu, sosoknya bergerak lagi, dan kali ini targetnya adalah Hu Niu. Jelek, lihat apakah Niu tidak akan memukulmu sampai mati, teriak Hu Niu. Kamu tidak bertarung dengan Niu untuk pertama kali atau kedua kalinya. Apakah Anda memandang rendah Niu? Niu sangat marah, gadis kecil itu meraung berulang kali, dan seekor rok besar muncul di belakangnya. Membentangkan sayapnya, ia mengayunkannya ke arah Ji Wuming, dan dengan sapuan ekor ikannya, ia menimbulkan gelombang kolosal, yang juga menabrak Ji Wuming. Jika kamu adalah reinkarnasi Yi Yun, aku akan memberimu kelonggaran. Sayangnya, Anda hanya memiliki niat bela diri, kata Ji Wuming dengan tenang. Kalau begitu, biarkan aku mengekstraknya. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk puncak kepala Hu Niu, jelas berencana untuk menghancurkan pikiran Hu Niu. Niu akan mati karena marah. Tangan Hu Niu menyambut pukulan yang datang. Gambar rok hampir menjadi solid. Beberapa segel kuno menyala, memancarkan aura luar biasa kuat yang mampu menekan surga. Namun Ji Wuming sama sekali tidak peduli. Tangannya membentuk pukulan telapak tangan, ketukan jari, pukulan, tepukan, ketukan, dan pukulan, dan dia sangat santai dalam gerakannya. Namun, salah satu dari gerakan ini sempurna, dengan mudah menekan gambar bayangan rok, serta menekan Hu Niu sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa bertahan secara pasif. Raja Surgawi Surga ke-9 yang bereinkarnasi benar-benar tak terkalahkan. Ling Han dan Yi melepaskan teriakan pertempuran terus-menerus, dan mereka berdua mengejar, meluncurkan serangan sengit dari kedua sisi. Ji Wuming memamerkan mulutnya sambil menyeringai. Tubuhnya bergetar, dan dua sosok benar-benar terwujud dari tubuhnya. Mereka tampak persis seperti dia, dan mereka masing-masing menyerang Ling Han dan Yi. Sesuatu seperti teknik doppelganger permaisuri, Ling Han bertukar pukulan dengan salah satu tokoh. Namun segera menemukan bahwa ini benar-benar Ji Wuming. Apakah itu aura atau kekuatan? Dia tidak bisa lebih tulus dari ini. Itu jelas bukan doppelganger. Sebuah pikiran segera muncul di hatinya jiwa yang terpecah. Setelah maju ke tingkat jiwa pembagi, setiap pembudidaya akan memiliki 4 jiwa yang terbagi. Dan mereka akan menjadi jiwa surga, jiwa bumi, jiwa yang, dan jiwa yin. Karena keempat jiwa yang terbagi ini telah diputus dari tubuh utama, pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara mereka dan yang asli. Tapi Ji Wuming jelas hanya berada di tingkat duniawi yang memutuskan, secara teori, ini seharusnya menjadi prestasi yang benar-benar mustahil. Tetapi Ji Wuming adalah Raja Surgawi dalam kehidupan terakhirnya, dan eksistensi tertinggi dari surga ke-9 pada saat itu. Kalau begitu, tidak aneh kalau dia bisa melanggar aturan besi, dan memiliki beberapa kemampuan khusus. Peng, Ling Han dan jiwa Ji Wuming yang terpecah ini saling bertukar pukulan. Dia segera diblokir, tetapi jiwa Ji Wuming yang terbagi ini benar-benar bergetar juga, dan perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Itu menghilang, realisasi muncul di Ling Han. Ji Wuming memang bisa menggunakan kemampuan Dividing Soul Tier, tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah Raja Surgawi Surga ke-9 dalam kehidupan terakhirnya, dan tidak bisa melampaui batas langit dan bumi ini. Dengan demikian, kekuatan pembagi tingkat jiwa yang bisa dia gunakan juga terbatas. Setidaknya itu membeli waktu, itu menghilang hanya setelah memblokir pukulan dari Ling Han. Di sisi lain, Yi juga telah dihalangi oleh jiwa Ji Wuming yang terbagi. Dia memberi ham, dan terus menyerang ke arah Ji Wuming. Tetapi mengambil kesempatan ini, Ji Wuming juga telah menekan Hu Niu sepenuhnya. Secara teoritis, Hu Niu seharusnya tidak begitu pasif, tetapi Ji Wuming tampaknya sangat akrab dengan kekuatan Hu Niu. Setiap pukulan dari Hu Niu sepertinya sesuai dengan harapannya. Jadi bagaimana dia bisa terus seperti ini, hanya setelah beberapa lusin bergerak, dan Hu Niu berada dalam posisi genting, dan setiap kali Ling Han dan Yi hendak mengejar mereka, mereka akan dihalangi oleh jiwa-jiwa Ji Wuming yang terbagi. Meskipun mereka menghilang dengan sangat cepat, mereka segera menghilang. Dapat dipulihkan dan digunakan kembali. Praktis tidak ada solusi untuk ini.
Sepertinya Huniu tidak akan tahan lagi, dan Ling Han hanya bisa menggunakan kekuatan menara hitam lagi, dan bertukar posisi dengannya. Ji Wuming tidak terkejut. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi mengejek. Saya menunggu kamu. Tangan kanannya mengepal, dan menghantam pikiran Ling Han. Weng, lampu langit 9 warna mengembun, dan benar-benar berubah menjadi pedang yang turun secara langsung. Seketika, Ling Han merasakan kedinginan yang tidak bisa dijelaskan, merasa bahwa serangan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan Divine Fetus. Boom! Seluruh orangnya berubah menjadi nyala api, yang membentuk segel yang sangat kuno. Bahkan di lautan ini, itu bisa membakar dengan ganas, dan menyilaukan 9 langit. Pedang Ji Wuming menusuk ke bawah, meledak ke dalam api yang menyala-nyala. Ling Han mengelak dengan kepakan api, dan sudah muncul 300 meter jauhnya. Api di tubuhnya berangsur-angsur padam, dan mengejutkan ada lubang besar di sisi kanan pelipisnya, darah menetes dari lukanya. Serangan dari Ji Wuming itu hampir menghancurkan bentuk dan semangatnya. Ini terlalu menakutkan. Itu jelas bukan alat surgawi, yang hanya menyatu dari 9 garis cahaya surgawi, namun kekuatan penghancurnya sangat menakutkan, dan bahkan fisik Ling Han tidak dapat melawannya. Lebih jauh lagi, ini masih dalam situasi di mana Ling Han telah menggunakan kekuatan Divine Fetus-nya, ditambah dengan menghindar dengan kemampuan terbaiknya. Kalau tidak, dia masih tidak bisa melarikan diri dari bencana ini, dan dia akan terpaksa menggunakan Rising from the Ashes. Ji Wuming menunjukkan sedikit kejutan, dan berkata, merek dao hebat dari Raja Api Surgawi. Nasib baikmu benar-benar hebat, bocah, bahwa kamu masih berhasil melarikan diri dari bencana ini. Serangannya terhadap Huniu sebenarnya adalah iming-iming karena dia ingin membuat Ling Han menggunakan spatial exchange-nya. Meskipun metode ini bisa menyelamatkan yang lain, itu juga akan menyebabkan Ling Han tenggelam ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia hanya bisa dikalahkan dengan patuh. Dengan demikian, ini akan menciptakan peluang terbaik bagi Ji Wuming untuk bergerak. Sayang sekali, Ling Han masih berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Ling Han menggunakan kekuatan sumber, dan memulihkan luka di dahinya, tetapi ada 9 lampu surgawi berwarna yang mendatangkan malapetaka di lukanya, menghentikan yang terakhir dari pemulihan. Bahkan Fury Flame Lightning Strike Wood praktis tidak berdaya melawan ini, dan kecepatan pemulihannya sangat lambat. Ling Han kembali menyalurkan Indestructible Heaven's Scroll, dan dengan teknik kultivasi Heavenly Venerable Tier ditambah dengan source power langit dan bumi, dia berhasil sedikit mempercepat kemampuan pemulihannya. Kita seharusnya tidak lagi berjuang sendirian. Kami hanya akan dikalahkan satu demi satu, kata Ling Han dengan muram. Dalam hal pengalaman pertempuran, bahkan jika semuanya ditambahkan bersama dan dikalikan 100 juta kali, masih tidak mungkin bagi mereka untuk menandingi Ji Wuming. Dengan demikian, mereka pasti tidak bisa lagi bertarung tanpa organisasi apapun. Chapter 1999. Diusir. Pada saat ini, bahkan sebangga dan arogan Yi dan Permaisuri, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ji Wuming memang kuat. Kekuatan semacam ini telah melampaui jangkauan pesangon kelima, dan tidak peduli seberapa hebatnya Anda hanya bisa terdiam. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-9 yang bereinkarnasi. Permaisuri dan Huniu segera pergi ke sisi Ling Han, dan Yi juga melangkah mendekat. Mereka berempat berdiri berdampingan, menghadap Ji Wuming. Salah satu dari mereka adalah tingkat raja tertinggi, tetapi melawan Ji Wuming, mereka tidak punya pilihan selain bergabung. Bahkan, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa menang jika mereka bergabung. Di sisi lain, selama tidak ada dari mereka yang terbunuh, itu sudah dianggap sebagai kemenangan. Kesenjangan itu terlalu besar. Ji Wuming tidak bergerak lebih jauh. Sebaliknya, dia menatap Ling Han dan kelompoknya sebentar, senyum muncul di bibirnya. Kalian semua membuatku mengingat bagaimana aku dulu ketika aku masih muda. Aku saat itu seharusnya sama dengan kalian semua.
Namun, di depan kelangsungan hidup alam surgawi, berapa nilai hidup Anda yang sedikit? Jangan menyesali ketidakadilan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah mengorbankan diri mereka demi dirimu, dan dendam apa yang mereka tanggung? Saat dia berbicara, Ji Wuming menarik busur kecil yang hanya seukuran telapak tangan. Busur lengkap surga kecil, ini adalah alat surgawi yang nyata, dan disertai dengan kekuatan Ji Wuming yang melampaui tingkat kultivasinya, kekuatan yang bisa ditampilkan benar-benar menghancurkan. Ji Wuming, sebuah teriakan marah terdengar, dan sosok dengan tubuh tinggi muncul. Dia seperti beruang berbentuk manusia, tingginya sekitar 3 meter, dan lebar dada dan punggungnya membuatnya tampak seperti batu besar. Dia berdiri di sana dengan bagian atas tubuhnya telanjang. Dia meraung marah, dan sudah menyerang Ji Wuming. Boom! Sebuah pukulan meledak, kecemerlangan memancar jauh dan luas. Ji Wuming sedikit mengernyit dan bergumam, "Kamu melarikan diri ketika kamu tidak seharusnya, dan datang ketika kamu tidak seharusnya." Dia menggeser arah busur, dan menembakkan panah lurus ke arah beruang berbentuk manusia itu. Siu, busurnya kecil, dan anak panah yang ditembakkannya juga kecil. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang tampak seperti jarum emas. Beruang berbentuk manusia itu bertepuk tangan di depannya. Kedua tangan raksasa itu bersatu, seketika menciptakan badai menakutkan yang menerjang ke arah seberkas cahaya itu. Siu, badai bertemu dengan seberkas cahaya, dan mereka berdua bersinar dengan segel dao besar. Ini adalah bentrokan antara dua orang, atau lebih tepatnya bentrokan peraturan manusia dan alat surgawi. Beruang berbentuk manusia itu segera dikirim terbang. Dia juga bukan tandingan Ji Wuming, tetapi kekuatannya benar-benar luar biasa, dan dia belum dibunuh oleh Ji Wuming sekarang. Selama dia bisa menahan beberapa pukulan dari Ji Wuming, dia bisa dianggap sebagai elit sejati, elit yang setingkat dengan Ling Han dan kelompoknya. Orang gila, Yi memamerkan mulutnya dengan seringai. "Aku sengaja datang kali ini untuk bertemu denganmu. Kamu akan mendapatkan kesempatan." Beruang berbentuk manusia itu bahkan tidak repot-repot menatap Yi, matanya hanya tertuju pada Ji Wuming. "Namun, ini belum giliranmu." Semangat juangnya melonjak, matanya bersinar cemerlang, segel yang tak terhitung jumlahnya memancar. Ling Han juga melirik beruang berbentuk manusia ini. Jadi ini adalah orang gila, yang terkuat di tingkat duniawi yang memutus dari surga 3 ibu kota. Dan sekarang, mereka, 5 tingkatan raja besar, akan bergabung. Tetapi apakah mereka akan cocok dengan Ji Wuming? Ji Wuming dengan ringan mengetukkan busur di tubuhnya, dan berkata, "Ini yang lain. Ini sedikit mengganggu." 5 tingkatan raja besar, dan mereka semua adalah tingkatan raja kelas atas pada saat itu. Di matanya, mereka sebenarnya hanya sedikit mengganggu. Namun, ini menyelamatkan saya dari upaya menemukan Anda semua satu persatu. Dia menyeringai, dan dengan sekejap, dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan terhadap Ling Han dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ji Wuming mengubah taktiknya, dan tidak lagi acuh tak acuh dan ceroboh. Sebaliknya, dia masuk ke mode pertempuran gila. Itu tidak kalah dengan Hun Yu, Yi, dan orang gila. Kunci hitamnya naik ke langit, dan dengan paksa menerobos ke dalam lingkaran yang dibentuk oleh Ling Han dan yang lainnya, menyebabkan kekerasan dan kekacauan. Dia mungkin satu-satunya di tingkat duniawi yang memutuskan yang berani menghadapi 5 tingkat raja besar ini dalam konfrontasi penuh. Namun, perubahan jumlah akan menyebabkan perubahan kualitatif. Ling Han dan kelompoknya semuanya adalah raja tingkat teratas, dan sekarang dengan orang gila lainnya, ini telah meningkatkan kecakapan pertempuran mereka ke tingkat lain. Selanjutnya, mereka berlima sekarang bekerja bersama, tidak lagi bertarung sendirian, jadi wajar jika kekuatan mereka akan meningkat pesat. Mereka memblokir serangan seperti gelombang tsunami Ji Wuming, tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak mampu melancarkan serangan balik. Sekarang, Ling Han tiba-tiba berteriak keras. "Niu tahu," Hun Yu menjawab, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan bayangan rok yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba menjadi sangat nyata. Segel kuno yang tidak lengkap muncul di dahinya, dan tiba-tiba cahaya agung dilepaskan. Siu, cahaya ini ditujukan langsung ke Ji Wuming. Cepat, terlalu cepat.
Segel baru saja menyala, dan Yang Agung telah jatuh ke Ji Wuming. Peng, ledakan terdengar, dan Ji Wuming langsung terlempar. Sebuah lubang mengejutkan muncul di dadanya, dengan darah yang memancar keluar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Pertempuran telah berkembang sejauh ini, dan Ji Wuming akhirnya terluka. Selanjutnya, itu adalah luka serius pada saat itu. Bahkan hatinya telah hancur. Ini adalah kartu truf terkuat Hunyu, mengeluarkan merek niat bela diri Raja Surgawi di dalam tubuhnya untuk merangsang garis keturunan Rock untuk meluncurkan serangan yang mengguncang dunia yang mampu menghapus bahkan elit tingkat jiwa surga. Namun, meski Ji Wuming mengalami cedera serius, kekuatannya masih bisa dilihat dari sini. Serangan yang bahkan bisa membunuh jiwa surgawi sebenarnya hanya menimbulkan luka serius padanya, dan dia belum mati. Alasan mengapa Ling Han tidak mengizinkan Hunyu menggunakan kartu truf terkuatnya selama ini adalah agar dapat menunjukkan efek yang luar biasa pada saat seperti ini. Mengenakan biaya, Ling Han dan yang lainnya melancarkan serangan sengit. Ji Wuming punuk, menyapu wajah mereka berlima, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan pergi. Kecepatannya terlalu cepat, seolah-olah tekanan air di sini tidak berpengaruh sedikit pun padanya. Dengan satu langkah, dia sudah beberapa ribu meter jauhnya, dan dalam beberapa langkah, dia sudah menghilang tanpa jejak. Sama sekali tidak mungkin mereka bisa mengejarnya. Ling Han dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Yang mana di antara mereka yang bukan ahli sihir, tapi bahkan mereka berlima yang bekerja sama hanya mampu mengusir Ji Wuming. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh hati mereka yang sombong. Kami akan bertarung lagi setelah menerobos ke tingkat jiwa pembagi. Orang gila adalah yang pertama pergi. Yi mengangguk juga, dan pergi ke arah lain. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang dapat menandingi tingkat jiwa pembagi, pada dasarnya, mereka masih bukan elit pembagi tingkat jiwa, dan begitu mereka berhasil menembus tingkat pembagi jiwa, tidak hanya kecakapan pertempuran mereka akan melambung, mereka juga bisa mendapatkan lebih banyak kemampuan. Misalnya, seseorang dapat memiliki doppelganger lain dengan setiap level minor tambahan di tingkat jiwa pembagi. Ini pasti akan mempengaruhi kecakapan pertempuran seseorang dengan segera, dan akan sangat penting. Karena mereka tidak bisa menandingi Ji Wuming sekarang, maka mereka hanya bisa bertarung lagi setelah menerobos ke tingkat jiwa pembagi. Keajaiban selalu tidak mau mengakui kekalahan. Kita harus bergegas juga, kata Ling Han kepada ketiga wanita itu. Dia telah membuang Bewitching Maiden Row dari Menara Hitam. Mereka berempat melanjutkan langkah mereka, tetapi mereka tidak berani berenang lebih dalam. Tekanan air di sini sudah mencapai batas yang bisa mereka tahan. Jika mereka berenang lebih dalam lagi, mereka tidak akan mati, tetapi mereka harus mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk bertahan, yang secara alami akan mempengaruhi kekuatan pertempuran mereka. Apalagi makhluk laut di zona ini sudah cukup kuat. Jika mereka masuk lebih dalam dan bertemu dengan jiwa surga atau bahkan makhluk laut tingkat istana abadi, apa yang bisa mereka lakukan selain melarikan diri? Mereka meluncurkan perburuan di lautan yang luas ini, dan seiring berjalannya waktu, batu jiwa yang mereka kumpulkan menjadi semakin banyak. Setengah tahun kemudian, mereka masing-masing memiliki batu jiwa yang hijau seukuran kepala manusia. Ling Han dan yang lainnya tidak puas dengan batu jiwa yang semacam ini. Sebaliknya, mereka melanjutkan perburuan mereka, tetapi ingin meningkatkan kualitas hijau ke kualitas biru akan membutuhkan usaha 200 kali lipat. Itu kurang lebih akan menghabiskan semua waktu yang bisa mereka habiskan di lautan jiwa yang. Apakah biru batasnya? Chapter 2000. Menjelajah jauh ke dasar laut. Di atas Great Biru, masih ada nila dan ungu. Biasanya, Great Kuning akan mampu menampung jiwa yang terbagi, tetapi jiwa yang terbagi yang dikultivasikan darinya akan terbatas kekuatannya, dan jelas jauh lebih rendah dari aslinya. Jika ini dinilai berdasarkan standar Severing Mundane Tier, ini mungkin bisa dianggap hanya Severing Mundane Tier. Anda memang telah menembus ke tingkat jiwa pembagi, tetapi Anda adalah yang terlemah dari tingkat pembagi jiwa.
Tingkat hijau jauh lebih kuat dan dapat dianggap setara dengan tingkat duniawi yang memutuskan biasa. Nilai biru berhubungan dengan pesangon yang sempurna. Dari aspek ini, menggunakan batu jiwa yang kelas biru sudah sangat mengesankan, tetapi tingkat duniawi yang memutuskan masih bisa memberikan pesangon di langit dan bumi, dan mencapai pesangon kelima. Di tingkat jiwa pembagi, tentu saja ada juga opsi di atas kesempurnaan. Dan itu menggunakan batu jiwa yang kelas nila dan ungu untuk menerobos. Masalahnya adalah ini sama sekali tidak mungkin dalam waktu yang tersedia. Setiap tingkat lebih tinggi, jumlahnya harus meningkat 200 kali, dan dengan demikian, seseorang juga harus melakukan 200 kali lipat dari waktu semula. Lalu, untuk mencapai nilai biru secara teoritis akan membutuhkan lebih dari 100 tahun. Lalu bagaimana dengan mencapai nilai indigo? Dan berapa lama grade ungu dibutuhkan? Kesempurnaan terdengar mengesankan, tetapi Ling Han tidak puas. Di matanya, hanya batu jiwa yang kelas ungu yang bisa disebut kesempurnaan. Dan lawan yang harus dia kalahkan adalah Ji Wuming, menerobos dengan batu jiwa yang biru. Itu tidak cukup, kalau begitu pergi saja ke dasar laut, kata menara kecil tiba-tiba. Setelah setiap penutupan samudra jiwa yang, semua makhluk hidup akan mati. Dan kemudian kumpulan makhluk hidup baru akan perlahan dipelihara. Dan di dasar laut, akan ada bangkai makhluk hidup ini. Realisasi muncul di Ling Han. Kalau begitu jika ada makhluk tingkat istana abadi, akan ada batu jiwa yang kelas nila atau bahkan ungu. Akhirnya tidak lagi sebodoh itu, kata menara kecil dengan nada menghina. Menara yang sombong memang tidak bisa mengubah kebiasaannya memiliki lidah yang beracun. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan tidak peduli dengan itu. Tidak heran tempat ini hanya akan dibuka untuk waktu yang terbatas, dan tidak heran bahwa Dividing Soul Tier atau bahkan Elite Immortal Palace Tier tidak akan bisa masuk. Jika terserah pada memutuskan tingkat duniawi sendiri untuk berburu, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan batu jiwa yang tingkat ungu? Bahkan Ji Wuming tidak akan bisa berhasil. Praktis tidak mungkin bagi orang lain untuk pergi ke dasar laut, karena fisik mereka tidak akan tahan. Bahkan jika mereka membentuk pertahanan dengan kekuatan asal mereka, akan ada saatnya ketika mereka kehabisan kekuatan, dan mereka akan dikubur hidup-hidup di lautan. Tapi bagiku itu berbeda. Fisik saya tidak akan melemah di tempat atau waktu manapun, pikir Ling Han, dan kemudian segera memberitahu ketiga wanita itu. Permaisuri dan Hu Niu tentu saja tidak akan berselisih. Mereka segera mengangguk dan masuk ke menara hitam, sementara Bewitching Maiden Row masih ingin menawar, ingin Ling Han memberinya batu jiwa yang kelas ungu juga. Namun, Ling Han langsung mengangkatnya dan melemparkannya ke menara hitam. Baru sekarang Ling Han maju menuju perairan yang lebih dalam. Dia belum pergi terlalu dalam ketika tekanan air mulai meningkat secara drastis. Namun, fisik Ling Han terlalu tangguh. Hanya dari segi fisik, bahkan Ji Wuming hanya bisa berseru kaget dan mengaku kalah. Ling Han benar-benar tidak peduli. Tanpa perlu repot tentang Hu Niu dan yang lainnya, dia secara alami tidak lagi keberatan. Dia terus masuk lebih dalam, dan setengah hari kemudian, dia menyelam 2 kali lebih dalam dari kedalaman aslinya, dan kemudian lebih jauh 2 kali, 3 kali, dan bahkan 1 dengan fisiknya sedikit tegang di sana. Untungnya, dia memiliki menara hitam. Jika dia tidak bisa bertahan, dia bisa merunduk ke dalam dan memulihkan sebagian staminanya. Ini tidak seperti yang lain. Bahkan jika mereka juga memiliki alat dewa tata ruang, mereka harus menggunakan kekuatan asal dan peraturan mereka sendiri untuk melindunginya saat ini, atau itu pasti akan dihancurkan oleh tekanan air secara instan. Pada kedalaman ini, dasar laut tidak terlalu jauh. Itu sekitar beberapa ratus meter jauhnya, dan sudah terlihat. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu berdiri di dasar laut. Ling Han berenang sambil mencari bangkai makhluk hidup di dasar laut. Pasti sulit bagi yang lain untuk mencapai kedalaman ini. Seluruh lautan sunyi seperti kuburan, tidak terganggu dan tenang. Ini meningkatkan jangkauan visibilitas, dan Ling Han bisa melihat area yang luas dengan sekali pandang. Dunia bawah laut suram, hanya memiliki pasir putih tak berujung. Jika ini bukan di dasar laut,
maka siapapun akan berpikir bahwa ini adalah gurun yang luas. Dia berenang di kedalaman yang dekat dengan dasar laut, dan setelah bepergian selama sehari, matanya tiba-tiba menyala. Sebuah bukit kecil telah muncul di depan. Pasir putih menutupi keseluruhan dasar laut yang tak terbatas. Jadi bagaimana mungkin sebuah bukit kecil bisa muncul di sini? Itu karena ini bukan bukit kecil, melainkan bangkai makhluk laut raksasa. Dengan seberapa besar itu, batu jiwa yang ditinggalkannya pasti harus luar biasa besar juga. Ling Han menyalurkan teknik surgawi, dan kekuatan sumber air diaktifkan. Itu bisa menampilkan efek luar biasa di lautan ini. Sekarang dia telah mencapai kedalaman ini. Bahkan fisiknya tidak dapat bertahan, dan dia harus menggunakan kekuatan regulasi. Dia melanjutkan keturunannya, dan melihat bahwa ini adalah kura-kura besar. Itu benar-benar setinggi gunung, dan sebagian besar tubuhnya masih dipertahankan dalam kondisi yang sangat sempurna, sementara sebagian kecil sudah mulai membusuk. Ling Han memberikan tusukan, tetapi pedang iblis surgawi sebenarnya tidak mampu menyebabkan kerusakan pada tubuh kura-kura besar ini. Sangat sulit. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi dia masih tidak berhasil. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke tempat yang mulai membusuk, dan kemudian menusukkan pedangnya sekali lagi. Kali ini, dia akhirnya berhasil menembus daging. Cangkang kura-kura besar itu terlalu kuat, dan Ling Han bahkan tidak bisa merusak permukaannya. Dia hanya bisa masuk melalui lubang yang telah dia buat. Ini adalah makhluk kolosal. Satu kaki sebanding dengan puncak gunung, dan Ling Han menerobos masuk. Setelah menghabiskan 4 hari, dia akhirnya mencapai kepala kura-kura besar. Batu jiwa yang kelas nila, Ling Han tidak bisa menahan perasaan gembira. Batu jiwa yang di depannya ini sedikit lebih besar dari yang lainnya. Benar saja, akan ada pertemuan yang beruntung di sini. Ling Han menyimpan batu jiwa yang ini ke menara hitam bersama dengan beberapa daging kura-kura. Meskipun penyu besar ini sudah mati selama 100 juta tahun, karena levelnya terlalu tinggi, darah dan dagingnya masih terjaga dalam kondisi yang sangat segar. Jika bukan karena kura-kura raksasa ini terlalu besar, dan dia tidak bisa menyimpan semuanya, dan juga karena waktu yang terbatas, jadi dia tidak bisa mengumpulkan terlalu banyak, Ling Han pasti tidak akan puas dengan ini. Sedikit hasil panen. Dia berbagi kegembiraan kemenangan dengan 3 wanita di dalam menara hitam, dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Indigo juga bukan targetnya. Faktanya, bahkan batu jiwa yang ungu yang menyatu tidak. Sebaliknya, targetnya adalah batu jiwa yang ungu yang terbentuk secara alami. Dan di lautan inilah yang terputus dari seluruh dunia sehingga makhluk laut dapat tumbuh sebanyak yang mereka bisa. Tetapi masih ada jumlah terbatas yang dapat mencapai jiwa surga. Ling Han menghabiskan waktu 10 tahun, tetapi masih hanya memperoleh 14 batu jiwa yang nila. Namun, batu jiwa yang berwarna ungu masih sangat jauh sehingga terasa selamanya. Ling Han menghitung waktu, menggunakan batas terendah 100 tahun untuk menghitung, bahkan menggabungkan batu jiwa yang ungu tampak menyedihkan, tetapi untuk mendapatkan yang alami, ini tampaknya lebih jauh. Lanjutkan pencarian kemudian. Ling Han melanjutkan pencariannya. Terkadang, dia beruntung dan akan menemukan 2 atau 3 dalam setahun, tetapi ada kalanya dia tidak beruntung, dan tidak mendapatkan keuntungan selama 2 hingga 3 tahun berturut-turut. Salah satu alasannya adalah karena dia telah bertemu dengan makhluk laut yang kuat, yang mengejarnya kemana-mana. Jam berapa dia akan mencari yang Soul Stone? Waktu berlalu dengan cepat, dan 100 tahun telah berlalu, tetapi tidak ada sedikit pun perubahan di lautan luas. Sepertinya itu dipertahankan selamanya dalam kondisi ini. Menurut pengalaman para pendahulu, Ling Han melihat pelangi 7 warna itu. Salah satu pita telah menjadi putih, sementara 6 lainnya masih mempertahankan warna aslinya. Ketika lautan jiwa yang hendak ditutup, pelangi 7 warna akan menjadi putih seluruhnya, dan pada saat itu, masih ada sekitar 100 tahun waktu penyangga, dan hanya setelah itu akan benar-benar tertutup. Dengan perhitungan ini, masih ada sekitar 700 tahun lagi. 700 tahun, apakah itu cukup untuk menemukan 1 atau lebih batu jiwa yang ungu?
Bersambung ke chapter 2001. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.